Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian by the way? Setelah apa ya? Kalau nggak salah minggu ini tuh entah minggu terakhir ya kalian UTS ataupun minggu depan ya. Kalau nggak salah kabarnya minggu ini minggu terakhir UTS Pengkom ya. Waduh, gampang ya persiapan tentang Pengkom. Wah, mantap. Kalau minggu depan aku dengarnya sih kalau ada yang ngambil matkul bahasa Inggris, UTS bahasa Inggris gitu. Jadi perjuangannya belum berakhir, tapi nggak apa-apa. Dinikmati aja. Nanti kalau kalian udah jurusan bakal kangen masa masa TPB gitu. Nah, nah, belum lama kan kalian ujian tentang ini ya kimia ya. Coba deh aku mau nanya satu orang atau ada yang mau volunteer diri nggak? Siap-siap ditanya nih apa aja gitu. Coba aku tanya di layarku di sini yang paling kelihatan tuh Syahda Nadira. Langsung panik nih. Halo Syahda Nadira Aztianisa. Halo. Wah, tidak mau ditanya ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang lain gimana nih? Ada yang mau cerita-cerita dikit dulu nggak sebelum kita mulai gas gitu? Terkait UTS kemarin deh. Ada yang mau ditanya? Pasti sih nggak ada yang itu ya. Oke, aku tanya cowoknya deh. Faisal gimana Muhammad Faisal? Kalau nggak dijawab nanti aku kick. Canda-canda. Halo Bang, Gimana kabarnya Faisal? Alhamdulillah baik Bang. Oke, mantap. Gimana kabarnya? UTS terakhir tuh minggu ini atau minggu depan buat kamu? Buat aku minggu depan bahasa Apa tuh? Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Oke. Kamu fakultas mana by the way? FTTM, FTTM. FTTM ya. FTTM tuh kimia A atau kimia A ya? Kimia, kimia. Kimia A, oke. Gimana nih cerita UTS kemarin kimianya? Sangat luar ekspektasi Bang, soal-soalnya. Luar ekspektasi ya, oke. Sesuai target nggak by the way? Susah banget sih Susah banget kalau ya. menurut aku. Oke, mantap. Nah, kan udah ada cerminan tuh, maksudnya bayangan lah. UTS tuh gini ternyata. Oke, nanti UAS bakal gini juga dong. Nah, nanti ada persiapan juga nggak dong buat UAS nih atau ujian kedua? Eh, Kalau bisa sih ini mulai nyicil-nyicil dari sekarang. Oke, nyicil dari sekarang ya. Oke, mantap. Oke, siap. Nah, nanti kita barengan ya untuk persiapan UAS. Nanti kita dari tutor kimia nih bakal nemenin teman-teman di sini buat belajar kimia. Nah, teman-teman bisa akses semuanya di YouTube-nya. Kan banyak tuh materi sama pembahasan soal. Jadi sekalian promosi nih aku, wes. Ya emang. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat-lihat materi terkait UAS atau apa, nanti ada di YouTube kok, dicek aja. Oke. Nah, Faisal, aku mau nanya satu pertanyaan lagi nih. Kalau di kelas tuh materinya udah sampai mana? Kalau kalau di kelas ya, Hmm, terakhir tuh sampai bentar Bang, dilihat dulu. santuy, santuy. Oke, sambil nunggu, aku sambil share screen aja ya, biar persiapan. Kalau di aku sampai ini menggambar struktur Lewis gitu. Oh, Udah menggambar beres. struktur Lewis ya. Oke, berarti itu udah masuk ke ikatan kimia ya. Oke, mantap. Oke, layarku udah kelihatan belum? By the way, sekalian nanya Faisal teh. Udah ya. Udah Bang, udah Oke, ada. sip. Makasih banyak ya Faisal, udah siap ditanya. Ada Siap hadiahnya. Bang, Ya, siap siap. hadiahnya ya ini tutor ini. Iya makasih Bang. Yoi. Oke, jadi ya beberapa teman-teman kan UTS kimia tuh UTS paling pertama ya. Artinya kan selama UTS berikutnya minggu berikutnya itu kan kalau nggak salah matematika atau fisika ya. Nah itu kan teman-teman langsung gas belajar materi ya. Beda ya sama SMA. SMA kan kayak minggu UTS gitu tuh semua mata pelajaran tuh berhenti semua. Kalau di sini tuh enggak gitu. Jadi udah UTS tuh langsung digas gitu aja, langsung dihajar lagi. Nah, kita ngulang lagi ya dari materi pertama. Jadi materi pertama itu adalah terkait struktur atom. Nah, ini untuk di ujian UAS ya. Di ujian UAS itu jujur sih struktur atom itu nggak susah. Ya, materinya memang susah, tapi pas ujiannya nggak susah. Kenapa kok bisa nggak susah ya? Karena paham gitu.
Canda-canda. Ya karena yang ditanya tuh terkait pertanyaan teori kebanyakan, kayak ini adalah apa gitu. Jadi nggak banyak perhitungan. Ya karena oh ya, terus struktur atom ini sebetulnya di kelas tuh banyak banget materinya, gila banyak banget. Waktu aku TPB ya, ini tuh nggak habis dalam waktu 2 minggu. Jadi saking banyaknya gitu materi ini. Cuman kita mau beresin ini sekiranya dalam sejam lebih ya. Dalam 2 minggu kita persingkat gitu. Nah, untuk materi ini, PPT ini dibuat oleh Pak Rukman Hertadi, beliau dosenku dulu juga. Nah, aku sangat rekomendasi banget nih ke teman-teman untuk cek-cek PPT beliau. Karena PPT beliau itu kayak Brady, kalau kalian menggunakan teks Brady, tapi versi the best-nya gitu. Versi singkatnya lah. Kitab suci anak kimia gitu. TPB Kimdas gitu. Kalau kalian gunakan textbook slide ini, ya kalian nggak perlu baca Brady sih sebetulnya. Karena udah cukup ringkas gitu. Nah, kita langsung aja. Jadi sebetulnya di materi ini cukup banyak ya, yang aku bilang ada banyak banget yang kita pelajari. Jadi kita udah pelajari terkait cahaya sebagai partikel gelombang. Mungkin teman-teman bingung ya, kenapa sih suatu cahaya itu dikaitkan sebagai partikel dan gelombang? Kenapa nggak salah satu aja? Terus kita bakal belajar tentang persamaan yang menghubungkan energi, panjang gelombang, frekuensi, dan seterusnya. Mungkin teman-teman pernah lihat spektrum ya. Kita juga bakal belajar spektrum, terus kita bakal belajar model yang dibuat oleh Mas Bohr ya. Mungkin teman-teman masih ingat kayak bentuk atom tuh kayak gimana gitu. Nah, mungkin kayak ada yang bilang kayak bentuknya tuh kayak orbit gitu ya, kayak planet gitu. Nah, mungkin apakah ini betul bentuknya kayak gini? Mungkin kita nanti cari tahu ya, apakah bentuk ini betul atau tidak. Terus kita bakal menjelaskan mekanika gelombang dari suatu atom dan seterusnya. Banyak banget pokoknya teman-teman. Nah, untuk materi UAS ya, karena kalian udah harus lebih mempersiapkan untuk UAS, jadi teman-teman fokus gitu. Jadi fokus biar nggak ngutang gitu, ngutang materi gitu. Jadi kalau kalian udah paham ini, ya kalian tinggal terusin materi berikutnya gitu. Jadi jangan sampai numpuk gitu. Ya sekali lagi, ini PPT ini nanti kalau nggak salah udah ada di Drive Akademik Asrama ya. Nanti bisa kalian download atau kalian ya cari aja. Di situ banyak terkait PPT Mas Pak Rukman ini. Oke, kita langsung gas. Sekarang kita membahas sifat gelombang nih. Jadi gelombang itu adalah perubahan terus-menerus dari atau osilasi materi pada bidang fisik. Ya artinya sih gelombang gitu. Ya kalau gelombang kan kalau kalian nyentuh air, kan kalau nyentuh air yang diam itu kan muncul kayak gelombang ya. Itu gelombang gitu. Jadi kayak osilasi pada bidang yang fisik. Fisiknya itu kalau dalam kasus air itu adalah wadahnya ya air itu sendiri gitu. Nah sedangkan kalau cahaya, cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Jadi mungkin teman-teman masih ingat tentang elektromagnetik ya ketika SMA gitu. Ya, jadi elektromagnetik itu ya gelombang elektromagnetik gitu. Jadi elektromagnetik ini terdiri dari dua medan, yaitu medan listrik dan juga medan magnet. Makanya namanya elektromagnetik gitu. Nah, ini nih merambat melalui ruang gitu. Apakah boleh vakum? Boleh. Apakah boleh selain vakum? Juga boleh. Misalnya air, ya kaca kayak gitu. Itu boleh. Nah, bentuknya itu kayak gini, teman-teman. Terkait cahaya atau gelombang elektromagnetik. Jadi ada dua gelombang ya, ada dua gelombang yang biru dan juga yang merah. Nah ini salah satunya itu adalah medan listrik dan juga medan magnet. Dan ini tuh saling tegak lurus. Gitu. Aduh nggak kelihatan ya. Ya pokoknya saling tegak lurus satu sama gelombang yang lain. Nah ini disebut sebagai gelombang cahaya gitu. Nah sekarang kita membicarakan karakteristik. Kalau misalnya kita membicarakan tentang partikel, kita kan berurusan sama massa, kecepatan, kayak gitu-gitu, momentum. Nah, kalau kita membicarakan gelombang, kita lebih membicarakan tentang panjangnya berapa, panjang gelombangnya berapa, frekuensinya berapa, ini nu, ini lambda, perkalian antara frekuensi, dan seterusnya. Satuan untuk menghubungkan frekuensi, kita gunakan hertz, atau ya 1/detik gitu, 1/second gitu. Nah, ini mungkin nggak familiar banget ya, jadi mungkin teman-teman masih bisa ingat lah tentang rumus ini. Jadi rumus ini tuh yang merumuskan tentang gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu kecepatannya itu konstan. Mereka itu C gitu. C itu kecepatan cahaya. Cahaya itu memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan ini tuh merupakan kecepatan paling tinggi gitu. Ya, paling tinggi. Nggak ada yang melebihi ini gitu. Jadi itu adalah kecepatan gelombang cahaya ya, atau elektromagnetik. Nah, sekarang kita membicarakan spektrum. Di spektrum elektromagnetik. Ya, elektromagnetik itu terdiri dari banyak hal gitu. Dan ini tuh dibedakan dari frekuensi.
Jadi singkatnya itu kalau misalnya teman-teman lihat ya, secara frekuensi, apapun yang kita bisa lihat yang memiliki warna itu cuma segini doang. Cuma segini doang dari kecil. Sebagian besar yang lain itu kita nggak bisa lihat warnanya itu kayak gimana. Gitu. Di sini ada gamma rays, ada X-ray, ultraviolet, infrared, microwave radar, sama radio. Dan ini biasanya digunakan radio, ini microwave, dan seterusnya. Yang kita bisa lihat itu hanya visible light. Nah ini Meiji Kuhibinyo ya, kayak pelangi gitu. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke, oh ya kalau misalnya teman-teman aku terlalu cepat bilang aja ya, soalnya aku lagi nge-speed run materi ini. Bayangkan 2 minggu materi kita persingkat gitu. Sambil diambil take notes ya. Oke, sekarang kita masuk ke misteri fisika pada abad ke-19. Jadi sebetulnya pada abad ini, aku cerita ya, jadi ini sambil nyerita gitu, ini nggak terlalu bakal diuji kok, jadi santuy. Jadi pada tahun segini ya, abad segini tuh banyak banget gitu fenomena yang nggak bisa dijelasin. Padahal pas zaman ini tuh, fisika tuh dianggap udah beres gitu, fisika itu dianggap beres gitu. Jadi kalau orang mau ngambil fisika tuh, ya buat apa gitu, karena fisika tuh udah dianggap beres gitu. Sedangkan pada zaman dulu tuh kita menggunakan namanya fisika klasik. Fisika klasik itu kalau kalian kenal itu atau kita sebut sebagai fisika Newtonian gitu. Newtonian physics gitu. Jadi fisika klasik itu menggunakan persamaan Newton gitu, Mas Newton. Jadi hasil karya Mas Newton itu digunakan pada abad ke-19 dan hasilnya itu dianggap udah perfect gitu. Sehingga kalau nggak salah Mas Planck, Bapak Planck, Mas Planck itu dulu waktu beliau ngambil fisika tuh kayak diketawain gitu, ngapain ngambil fisika gitu, udah nggak zaman ngambil fisika gitu. Karena udah lengkap gitu anggapannya kayak gitu. Nah, sedangkan ada 3 peristiwa contoh kecil gitu, yang pada zaman ini tuh nggak bisa dijelasin sama klasik gitu, fisika klasik. Nah, salah satunya itu ada radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan spektrum garis unsur. Nanti kita bahas. Kenapa sih ini nggak bisa dijelaskan sama fisika klasik gitu. Bisanya kita kenal sekarang sama fisika kuantum. Kuantum itu kayak kecil gitu. Kuantum. Nah, sekarang kita bahas dulu radiasi benda hitam. Nih, sambil cerita ya. Jadi ya basically radiasi benda hitam itu adalah ya benda hitam gitu. Benda hitam kan kalau misalnya kita amati ya, contoh misalnya diambil dari spektrum cahaya ini. Jadi dasarnya itu apa yang kita lihat itu adalah pantulan. Ya kan? Misalnya aku lagi melihat warna merah, berarti ada pantulan dari warna merah itu ke mataku gitu. Sedangkan kalau benda hitam, berarti kan kita melihat benda hitam, apakah artinya ada gelombang cahaya yang berwarna hitam ke mata kita? Nah, itu jawabannya bukan ya. Benda hitam itu karena cahaya putih, atau kita cahaya ya, kita sebutnya cahaya, cahaya yang mengenai benda hitam ini tuh terserap sama si benda hitam. Sehingga tuh nggak ada gelombang yang mantul gitu. Sehingga kita karena nggak ada gelombang yang mantul, kita mandangnya ini sebagai benda hitam gitu. Gitu. Ini kita mandang sebagai benda hitam. Nah, jadi radiasi benda hitam. Nah, semua materi yang pada temperatur di atas 0 Kelvin akan mengemisikan atau memancarkan radiasi elektromagnetik yang merupakan hasil konversi dari energi ke dalam gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, kalau teman-teman manasin besi ya, teman-teman kan ketika manasin besi itu, besinya tuh tiba-tiba berwarna merah ya. Warna merah, terus lama-lama kalau teman-teman paksain panasin, warnanya jadi putih, terang gitu. Nah, itu artinya kan suatu benda yang dipanasin itu menghasilkan cahaya. Cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik, dan setiap gelombang elektromagnetik itu memberikan energi elektromagnetik. Gitu. Jadi sebaliknya semua materi juga akan menyerap, ya karena dia mampu mengemisikan atau menghasilkan atau memancarkan, dia juga mampu menyerap kayak benda hitam. Nah, yang tadi aku jelasin ya, objek yang dapat menyerap semua radiasi elektromagnetik disebut sebagai benda hitam gitu. Nah, ketika benda hitam ada dalam kesetingan termal, emisinya memiliki distribusi frekuensi tertentu yang bergantung pada temperatur. Ya intinya tuh, aduh ini mungkin bahasanya terlalu scientific banget ya. Easy to understand-nya tuh ketika mencapai kesetimbangan termal, oke aku kasih contoh ya. Aku tembakin cahaya ke sini, nembak. Nah, ini kan bakal manas ya benda hitamnya. Ini kita contohnya di dalam benda hitamnya ya. Ini contohnya dalam. Karena dia merasa panas, dia bakal nembakin gelombang elektromagnetik
elektromagnetik gitu, IM lah, kita singkat IM. Gelombang IM. Ketika gelombang IM ini mencar, ya itu kan bakal kayak mantul kemana-mana. Nah, setelah mantul udah lama-kelamaan, dia itu bakal mencapai kesetimbangan termal. Suhunya tuh sama gitu. Nah, itu disebut sebagai kesetimbangan termal itu artinya energi yang dihasilkan oleh pantulan semua ini yang muter-muter di dalam ini tuh mencapai nilai yang sama, kesetimbangan termal, kayak gitu. Jadi emisi ini disebut sebagai radiasi benda hitam. Oke, aku nggak bakal dive in terlalu dalam ya. Soalnya ini emang nggak terlalu diuji banget di TPB. Kecuali kalian mau jadi anak kimia gitu, mau mengpusing barengku. Jadi efek temperatur pada radiasi benda hitam itu menurut Mas Win sama Mas Lumer itu tahun sekian melakukan percobaan dengan distribusi energi. Jadi maksudnya itu singkatnya kita cek sini aja. Jadi ini mengukur energi, ini mengukur panjang gelombang. Ya logikanya tuh kalau, oh ya ini juga suhu ya. Ya tentu saja kan semakin tinggi suhu, semakin tinggi energi ya. Kan 3.000, 4.000, 5.000 itu semakin tinggi. Tapi lucunya di sini, ini kegagalan fisika klasik ya. Menurut, kalau misalnya kita ukur, ini kan panjang gelombangnya, logikanya kan semakin panjang gelombangnya itu ya semakin kecil ya. Kalau semakin panjang gelombangnya semakin kecil juga kan logikanya dia makin turun ya. Nah anehnya tuh menurut fisika klasik, semakin kecil wavelength atau panjang gelombang itu energinya maka makin besar. Jadi lucu gitu. Bentar di sini, ya jadi lucu gitu. Maksudnya lucu tuh kok aneh gitu. Kok kita kayak berkurang kecepatan malah energinya bertambah gitu. Logikanya gitu, analoginya. Sehingga di sini tuh terjadi kegagalan classical theory atau fisika klasik itu. Makanya di sini gagal ya tentang fisika klasik gitu. Gitu ya teman-teman, nanti bisa dibaca lagi. Nah, karena kegagalan ini, fisika klasik tuh nggak bisa ngejelasin, kenapa sih kok semakin kecil wavelength-nya itu, maka energinya semakin besar. Fisika klasik nggak bisa ngejelasin. Yang nggak bisa ngejelasin itu adalah orang yang diketawain awalnya, yaitu Max Planck. Jadi Max Planck itu mengatakan, dia menjelaskan gitu, ternyata ada loh penjelasan terkait ini. Nah, penjelasannya yang ini di sini nggak ditampilin ya, persamaannya itu gimana, karena cukup rumit gitu. Nah, persamaan itu tuh menggunakan pendekatan kuantum, fisika kuantum. Sehingga persamaan Max Planck, kalau kalian kepo ya, kalau kalian kepo gitu, kayak kepo IG Indoi gitu, mending kepoin persamaan Max Planck gitu. Namanya tuh distribusi, ini kalau nggak kebaca bilang ya, distribusi Planck. Kalau kalian kepo persamaan itu gimana? Jadi distribusi Planck itu menggambarkan ternyata semakin kecil wavelength-nya itu, ya semakin kecil juga energinya. Bahkan hasil Max Planck itu benar. Nah, hal tersebut bisa benar karena Max Planck mengambil asumsi. Asumsi dalam dunia kuantum. Nah, asumsi ini nggak berlaku di dunia klasik. Asumsinya apa? Energi itu terkuantisasi. Terkuantisasi. Nah, mungkin teman-teman kayak fancy banget sih terkuantisasi. Terkuantisasi itu artinya membentuk bilangan bulat gitu. Intinya itu, contoh. Contoh misalnya kalian membeli barang ya. Kalau membeli barang kan apakah ada mata uang 3.000? Nggak ada ya. Untuk mencapai angka 3.000 kan harus ada kombinasi antara 1.000 dan 2.000 ya. Nah, menurut Mas Planck, jadi energi gitu. Jadi nggak ada yang kayak energi 3.000 itu. Ini contoh ke dalam uang ya. Adanya itu 1.000 dan 2.000. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi menurut Mas Planck, asumsinya itu energi itu terkuantisasi. Sedangkan di fisika klasik tuh ini nggak berlaku. Kan nggak ada ya, contohnya massa orang tuh terkuantisasi. Nggak ada yang masanya itu 55,5 gitu. Nah itu kan nggak mungkin ya, ada yang kayak gitu. Nah makanya asumsi ini hanya berlaku di dunia kuantum. Energi terkuantisasi. Oke, kita lanjut dulu. Hipotesa kuantum untuk radiasi benda hitam. Jadi yang aku bilang ya, jadi kata Mas Planck. Jadi ini persamaan tentang energinya gitu. Nah, ini bisa dibaca aja ya. Oke, jadi maksudku yang bilangan bulat itu jadi itu bisa ditulis juga NH nu. Jadi N itu adalah bilangan bulat, entah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kayak gini ya bentuknya, bukan pecahan. Jadi harus membentuk bilangan bulat. Nah ini asumsi di dunia perkuantuman. Dan ini yang kita gunakan seterusnya sampai ke depannya, asik. Gitu.
Nah, contoh perhitungan energi foton. Jadi ingat ya, energi itu dasarnya menggunakan rumus ini, di mana H itu ketetapan Max Planck, nu itu adalah frekuensi ya. Mungkin teman-teman suka nulis frekuensi pakai huruf F aja. Atau H kali C per lambda. Terserah teman-teman ya. Bisa menggunakan ini atau ini, bebas. Contohnya di sini. Warna merah pada kembang api berasal dari emisi cahaya sekian nanometer. Ini lambda yang dihasilkan saat SrNO3 astaga nitrat 2 dipanaskan ya. Tentukan energi satu foton. Satu foton itu artinya N sama dengan 1. Dari cahaya merah. Jadi kita menggunakan persamaan ini tinggal masukin deh angka-angkanya. Ya, karena yang diketahui itu lambda, maka kan kita harus nyari frekuensinya dulu ya. Frekuensinya nu. Nu itu kan C per lambda, makanya kita menggunakan persamaan ini. Jadi H kali C per lambda kita tinggal masukin angkanya dihasilkan sekian joule. Easy to do lah. Nanti di ujian juga kalau nggak salah bakal kurang lebih kayak gini, nggak bakal susah-susah kok. Kalau kalian mau lebih susah jadi anak kimia, ya ini sekalian promosi ya. Jadi yang kedua itu tentukan juga energi untuk 1 mol foton. Nah, ini kan untuk 1 foton ya, sedangkan ini berikutnya itu 1 mol. 1 mol, jangan lupa ya, itu sama dengan Na objek. Na objek. Mungkin teman-teman agak lupa ya, Na itu apa? Na itu bilangan Mas Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23 objek. Jadi yang ditanya 1 mol foton itu artinya 6,02 kali 10 pangkat 23 foton. Makanya di sini dikali 6, sekian foton gitu. Dihasilkan sekian joule per mol. Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya boleh banget ya. Skuy. Nah, berikutnya itu ada efek fotolistrik. Nah, sebetulnya nggak pengen aku bahas terlalu detail ya. Jadi kan yang aku bahas itu ada satu ya radiasi benda hitam. Nah, untuk pembuktian berikutnya ini teman-teman bisa baca aja ya. Dan soalnya ini kayak cerita-cerita dong. Ini tuh membuktikan kalau fisika klasik tuh nggak selalu berhasil gitu. Ternyata fisika tuh masih banyak yang harus kita pelajari gitu. Nah, ini bisa dibaca, coba aku bacain sedikit aja. Jadi efek fotolistrik itu adalah peristiwa ketika, misalnya gini ya, misalnya ini batang besi atau apapun lah. Ketika dialiri listrik, terus dikenai cahaya, ternyata dia keluar elektron atau kita kenalnya sparks. Sparks itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya itulah sparks. Muncul sparks gitu. Aku masih mikirin bahasa Indonesianya. Ya adalah. Nah, sparks ini tuh adalah elektron yang tereksitasi. Nah, ini dijelasin sama Mas Einstein, Pak Einstein itu. Jadi ini tuh sama kayak Mas Planck ya, intinya itu adalah energi terkuantisasi. Jadi kalau teman-teman ingin dive in lebih dalam, sabi banget baca slide ini atau boleh banget buka Brady-nya gitu. Atau mau tahu lebih dalam jadi anak kimia. Asik. Promosi terus Mas. Gitu ya teman-teman tentang efek fotolistrik. Dan uniknya itu ini yang menjelaskan ini tuh ada Mas Einstein ya yang bapak yang terkenal EMC kuadrat itu. Nah, dia mendapatkan Nobel Prize di bidang ini. Bayangin ya, pas zaman itu tuh Pak Einstein dapat Nobel Prize. Kalau ini, kalau nggak salah dipelajari di SMA gitu. Ya, Nobel Prize kita kemana gitu. Canda ya. Oke, lanjut. Nah, ini dibaca aja ya tentang ini. Soalnya ini cuma pembuktian tentang fisika kuantum. Nah, ini juga sama ya spektrum ya, tadi tentang fotolistrik, yang sekarang tentang spektrum. Nah, ini contohnya spektrum yang aku bilang tadi, energi terkuantisasi. Ya, contohnya buktinya itu adalah ini. Ini tuh namanya ya spektrum ya, spektra gitu. Jadi spektra ini tuh bakal terpisah gitu, secara mono gitu, sendiri-sendiri itu. Kan biasanya kita lihatnya full warna ya, kayak gini ya. Ternyata pas kita emisikan, oh ternyata nilainya tuh kuantisasi gitu. Sedikit-sedikit. Nah, ini salah satu bukti juga. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Ya, ini dibaca aja ya. Oke, jelasin sedikit deh. Nggak usah ada ini mah. Langsung ke sini aja. Jadi, gimana ya? Oh, ini sama aja kayak gini. Oke, aku jelasin dikit lah, takut penting. Jadi di spektrum garis hidrogen itu, jadi spektrum garis hidrogen itu artinya suatu hidrogen ditembakin suatu sinar cahaya. Nah, si hidrogen ini kan kayak radiasi benda hitam ya, dia itu bakal mengemisikan suatu
energi atau wavelength atau ya suatu EM, elektromagnetik gitu. Nah, hasil emisi tersebut kalau misalnya digambarkan spektranya kayak gini ya, itu mendapatkan bentuk kayak gini. Jadi di antara spektrum garis atom yang telah diperoleh, spektrum atom hidrogen yang paling sederhana ya. Karena kan atom yang paling sederhana itu ya hidrogen gitu, dibanding oksigen, karbon, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, spektrum garis yang paling intensif dipelajari ya hidrogen gitu. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi di sini tuh dibagi beberapa wavelength gitu. Contohnya untuk Balmer ya. Balmer itu di sini itu tentang vis. Vis itu visual light gitu. Visible light yang kita bisa lihat gitu. Sedangkan Deret Lyman itu UV light. Ya, cahaya yang nggak bisa kita lihat. Jadi deret-deret ini tuh kayak menghitung si N-nya itu keberapa gitu. Contohnya gitu. Nah, ini mungkin nggak terlalu diperdalam juga ya untuk TPP gitu. Just info gitu. Nah, ini adalah persamaan Mas Balmer, bisa dilihat sini ya. Nah, persamaan Mas Balmer ini ya sedemikian rupa, tapi ini nggak sempurna ya. Aku jelasin yang sempurna aja adalah persamaan Mas Rydberg atau siapa, bolehlah kalian panggil apa aja. Nah, menurunkan persamaan umum. Nah, ini persamaan yang kita gunakan gitu, dan ya kalian harus hafal gitu. Jadi Mas Rydberg ini menulis persamaan gini, ini tuh bagus banget. Kita bisa prediksi panjang gelombangnya dimanapun. Nah, ini RH itu tetapan dia ini ya, pakai aja, nggak usah pusing-pusing. Nah, biasanya lambda itu yang ditanyain gitu. Nah, contohnya menggunakan N1, N2 itu ya tergantung yang ditanyain itu apa gitu. Ya, nanti kalian bisa lihat ya contoh penggunaan ini mungkin ada ya di YouTube gitu. Ya, sini nggak aku bahas juga ya. Jadi N itu berhubungan dengan tingkat energi atom gitu. Nanti bisa dilihat contohnya itu dari N1 ke N2 gitu. Ini artinya loncat gitu, loncat atau tereksitasi, eksitasi. Nah, contoh penggunaan soalnya nanti teman-teman bisa cek di YouTube kalau ada. Ini yang tadi ya tentang pengelompokannya tuh gimana sih gitu. Nah, ini contohnya ternyata ada. Jadi di sini kita disuruh mengeramalkan ya panjang gelombang garis emisi pada deret Balmer. Deret Balmer itu ya VIS ya, visible light. Dengan tingkat energi asal N2 sama dengan 6. Ya, ingat, nah di sini kita menggunakan deret ini. Jadi deret Balmer itu N1-nya selalu sama dengan 2. Maka di sini N1-nya kita langsung ubah menjadi 2. Karena ditanya N2, maka di sini N2-nya kita ganti 6 sehingga dihasilkan perhitungan ini. Ya, kita hitung sendiri ya. Sehingga dihasilkan sekian. Lalu ini kan masih bentuk satu pernya ya. Ya, kita cari lambdanya dengan diubah satu pernya lagi. Sekian ya. Nah, sehingga dihasilkan 410,29 nanometer. Seperti itu ya, contoh penggunaan persamaan Mas Rydberg. Nah, sekarang kita udah masuk ke teori atomnya yang lebih menarik. Jadi tahun segini, Mas Bohr itu mencoba menjelaskan persamaan Rydberg dan spektrum garis hidrogen dengan mengusulkan model atom. Model atom Bohr itu menyatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sebelah sini. Jadi setiap elektron itu bergerak pada orbit yang tetap. Contohnya ini elektron ya, yang kalian lihat di sini. Dan setiap orbit itu memiliki tingkat energi tertentu. Jadi ini adalah gambaran atom yang kita sering jumpai gitu. Apakah ini betul? Ya, kita lihat nanti ya. Jadi sebetulnya bentuk atau model atom tuh banyak banget. Ada yang dari Mas Dalton atau Mas siapalah. Jadi Mas itu tuh menyatakan kalau bentuk atom tuh ya bulat aja gitu. Nah, ada juga yang cukup terkenal Mas Thomson. Jadi kata Mas Thomson itu kayak roti kismis. Kayak ada bulatan terus tonjolan sedikit ya. Tonjolan ini contohnya kayak roti kismis, kayak kismisnya gitu. Kismis itu kalau saya kayak yang kurma itu loh. Ya. Nah, tonjolan-tonjolan kecil ini yang hitam itu adalah elektron. Ini kata Mas Thomson. Sedangkan berikutnya dikembangin lagi sama Mas Bohr. Jadi Mas Bohr itu kayak orbit planet gitu. Jadi kayak bentuknya kayak gitu. Nah, cuman semua teori model ini tuh salah semua. Nggak ada yang betul. Ya, tapi walaupun salah semua kan kita gunakan gitu demi penyederhanaan gitu. Bentuk yang asli itu gimana sebetulnya sih? Nah, bentuk yang asli itu ribet banget. Nanti kalau kalian kepo, ya Google aja bentuk atom gitu yang sesungguhnya gitu. Nanti kalian bisa lihat kayak gimana bentuknya. Nah, sekarang kita masuk ke postulat tingkat energi. Jadi postulat ini tuh diusulkan oleh Mas Bohr gitu dari persamaan Rydberg.
Jadi postulat ini adalah elektron hanya dapat memiliki energi tertentu yang disebut sebagai tingkat energi. Dan tingkat energi ini terkuantisasi. Jadi jangan lupa, kita lagi di dunia kuantum. Di dunia kuantum itu serba kuantisasi gitu. Oke, untuk elektron pada atom hidrogen, energi diberikan oleh persamaan berikut gitu. Nah, ini menggunakan persamaan Rydberg ya, nggak beda jauh gitu. Coba kita cek lagi ya. Gitu ya, jadi mirip banget. Nah, ini persamaan mass Bohr gitu, tapi menghitung energi. Kalau tadi kan panjang gelombang, sekarang kita menghitung energi. Nah, ini untuk atom hidrogen. Kalau misalnya atom selain hidrogen gimana? Ya, kita menggunakan persamaan ini. Gitu. Tapi ingat, ini atom lain yang berelektron tunggal. Mirip hidrogen gitu. Jadi elektronnya itu hanya satu. Nggak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu gimana, Kak? Jadi anak kimia dulu. Canda ya. Ya, jadi ini tuh demi penyederhanaan gitu. Jadi hanya bisa digunakan oleh yang mirip hidrogen. Mirip hidrogen tuh maksudnya apa? Maksudnya kan helium. Helium itu kan 2 elektron ya. Ya, kenapa kok tahu ya? Sulap sih. Ya, dia 2 elektron ya. Karena dia positif 1, maka dia kan menyumbangkan elektronnya, jadi elektronnya jadi tunggal gitu. Nah, ini contoh mirip hidrogen, maksudnya tuh gimana? Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke energi transisi. Ya, menggunakan persamaan yang sama, hanya kayak menggunakan deltanya, selisihnya. Untuk elektron atom hidrogen, perubahannya itu dihitung dengan persamaan berikut ya. Transisi elektron juga dapat dihitung dengan persamaan berikut. Jadi simple banget sih sebetulnya. Nah, ini aku tunggu teman-teman untuk menyerap info ini. Jadi ada yang disebut cahaya diserap, dan juga cahaya diemisikan. Ya, cahaya diserap itu ya gelombangnya diserap ya. Jadi ketika atom atau elektron pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi maksudnya itu ketika objek disinari ya, dia itu kan bakal menyerap ya. Karena menyerap kan berarti di dalamnya ya, di objek ini tuh ada perubahan energi yang ke lebih tinggi gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya tuh kalau misalnya suatu objek disinari itu dia di dalamnya secara atom tuh bakal makin excited gitu, tereksitasi gitu. Makin wow gitu. Nah, makanya itu dia itu pindah ke tingkat yang lebih tinggi. Makanya delta E-nya itu lebih dari 0, artinya positif. Kalau cahaya diemisikan gimana? Ya sebaliknya sih, simpelnya. Dia itu bakal mengemisikan atau menghantar apa sih? Memancarkan cahayanya gitu. Nah, ini delta E-nya negatif ya. Kurang dari nah sini ya. Teman-teman bisa kebayang gitu gimana. Nah, sekarang kita membicarakan kegagalan teori Max Bohr. Kan tadi kayaknya sempurna banget ya teorinya. Sebetulnya gagal teorinya. Jadi teori Max Bohr ini gagal menerapkan spektrum atom berelektron banyak. Karena punya Max Bohr ini cuma buat hidrogen doang berlakunya. Sedangkan kalau misalnya dibahas H2O, itu tuh gagal gitu. Gagal banget. Gagal tuh kayak udah nggak bisa dijelasin, udah nggak bisa dipakai gitu. Sedangkan yang kedua itu teori ini juga nggak bisa menjelaskan kemungkinan elektron ditarik ke dalam inti gitu. Ya, contohnya ya, kalau orbit ya kita bicarakan orbit ini bumi, ini matahari ya. Ini matahari, ini bumi gitu, ini bumi. Kalau lama kelamaan kan kalau misalnya energi bumi menghilang ya, berkurang, logikanya tuh kan dia mungkin jatuh ke inti ya, ke matahari ya. Ya, logikanya gitu. Tapi ya untungnya kan ya nggak gitu ya. Kalau gitu kayaknya kita sudah mulai panik. Ya, sedangkan kalau elektron kan mungkin banget kehilangan energi. Tapi kok kenyataannya tuh walaupun elektron kehilangan energi, kenapa dia nggak ke nukleusnya gitu, nggak nabrak nukleusnya. Nah, di sini Max Bohr tuh gagal menjelaskannya, makanya disebut sebagai death spiral of electron gitu. Wah, fancy banget namanya. Gitu. Jadi Max Bohr gagal. Sekarang makanya ini, karena teori ini gagal, kita pindah ke model modern. Modern. Ya, bentuk atau modern. Nah, mungkin teman-teman kalau ingat ya, kalau nggak salah kan ada SPD ya, kalau waktu SMA ya. S itu kan bulat gini ya, kalau P itu bisa begini ya bentuknya. Nah, sebetulnya atom tuh bentuknya kurang lebih kayak gitu, jadi lebih aneh lagi gitu dari yang diperkirakan model-model sebelumnya. Tapi ini lebih akurat gitu. Nah, kalau teman-teman ingin dive in lebih dalam, Google aja gitu bentuk model atom modern gitu. Kalau kalian kepo gitu.
Nah, sekarang kita udah membicarakan sifat gelombang materi ya. Jadi menurut Mas Broglie dalam menjelaskan Einstein itu tentang fotolistrik, ya ini bisa baca ya, intinya itu Mas Broglie itu menjelaskan ternyata semua objek itu gelombang loh. Contoh, ini kan misalnya lambda itu kan panjang gelombang sama dengan H tetapan Max Planck per mv. mv itu momentum. Semua benda yang memiliki massa dan momentum, oke, massa dan kecepatan ya atau momentum itu tuh memiliki panjang gelombang. Ya kalau misalnya kita terapkan ke elektron, massa elektron kita tinggal masukin, kecepatan elektron tinggal masukin, nanti dapat lambdanya, panjang gelombangnya. Nah, uniknya kalau kalian kepo sama panjang gelombang kalian, tinggal input aja panjang gelombang kalian berapa gitu. Misalnya H, terus berat badan kalian contohnya 60 kilo, kecepatan relatif kalian, contohnya kalian lagi jalan konstan ya, katakan 1 lah. 1/60 itu kan kecil banget gitu. Jadi sebetulnya kalian tuh lagi bergetar gitu. Lagi memiliki bergelombang gitu. Cuman ya karena saking kecilnya gelombang itu nggak kelihatan gitu. Makanya persamaan ini juga kadang kita gunakan buat dualisme cahaya gitu. Atau dualisme partikel. Karena basically pada dasar itu semua benda itu ya partikel dan juga gelombang. Hanya saja lebih dominan tuh salah satunya gitu. Contohnya kita tuh kan lebih dominan ke partikel ya dibanding gelombang ya. Buktinya aku nggak bisa nembus pintu karena aku bakal nabrak pintu gitu. Karena aku bervibrasinya nggak banyak gitu. Kalau kalian nggak percaya, coba aja kalian lari ke arah pintu gitu, dalam keadaan pintunya tertutup. Kalau kalian bisa melewati tanpa nabrak, kalian ini ya hubungi aku ya. Wah, itu ajaib gitu. Nah gitu ya, jadi intinya persamaan ini adalah dualismenya. Jadi kita bisa melihat panjang gelombang suatu objek. Nah sekarang mengapa sifat gelombang materi itu jarang teramati? Ya itu yang tadi aku jelasin. Karena hasilnya itu kecil banget. Contohnya di sini, misalkan bola basket ya, kalau kalian yang suka main, baseball ya. Bola baseball, kalau kalian suka main baseball, sekian kilogram ya, masanya. Kalau dilempar, kecepatannya sekian. Ternyata kalau kita hitung menggunakan persamaan Mas Broglie itu, dihasilkan panjang gelombang sekian. Ini kan kecil banget. Kecil banget. 0,00000 sampai 34 kali baru 1,7 gitu. Ini kan kecil banget gitu. Nah, sehingga saking kecilnya itu nggak kelihatan gitu. Seperti yang aku bilang, kalau kalian masukin input berat badan kalian, pasti hasilnya jauh lebih kecil lagi. Masih nggak percaya, lari ke arah pintu gitu. Kalau nabrak, ya berarti terbukti. Kalau nggak nabrak, kalian nembus, hubungi aku gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit info lagi. Jadi 3 tahun setelah Mas Broglie menemukan teori dualisme partikel, ada juga nih dari 2 orang, yaitu Mas Davidson dan juga Mas Germer, membuktikan sifat gelombang dari elektron secara eksperimen gitu. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya kan, kalau nggak salah kalian juga udah praktikum FISDAS ya, tapi aku nggak tahu udah sampai sini atau belum. Nah, di sini tuh uniknya dari ini tuh adalah khusus untuk gelombang. Karena gelombang itu kan wave suatu gelombang itu kan bisa mengalami interferensi, entah itu konstruktif, atau yang satunya destruktif. Konstruktif itu ya artinya dia makin berkumpul gini, ya contoh ya. Kalau misalnya aku punya gambar gelombang ini, 2 gelombang yang saling, ini ke arah sini, ini ke arah sana ya. Nah ini tuh bisa menjadi konstruktif, sehingga bentuknya itu lebih besar lah. Itu. Sedangkan kalau destruktif, bentar ya. Wah, aku jelek banget gambarnya. Wah, ya udahlah pokoknya gitu. Aduh, ini ugly banget gambarnya. Nah, sorry guys. Oke, intinya gitu. Kalau misalnya ada 2 gelombang dengan amplitudo yang berlawanan, mereka tuh destruktif gitu. Destruktif itu saling cancel out, saling mencoret gitu. Sehingga ya hasil destruktifnya ya garis lurus gitu. Nah, contohnya di sini. Ini yang kosong ini tuh hasil destruktif. Sedangkan hasil yang berkumpul itu hasil konstruktif gitu, teman-teman. Nah, ini hanya khusus untuk gelombang. Nah, ini contohnya di sini tuh menggunakan elektron. Elektron ternyata sifatnya kayak gini loh. Mereka tuh membentuk kawan-kawan kelompok circle-nya gini. Artinya itu, ini kan khusus gelombang, artinya elektron juga sebagai gelombang.
Kayak gitu. Kan dulu kita mungkin mikirnya elektron itu sebagai partikel ya, partikel elektron gitu. Kita anggapnya kayak atom gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata elektron juga bersikap sebagai gelombang kayak gitu. Ini pembuktiannya. Ternyata elektron itu gelombang juga loh. Gitu ya. Nah, sekarang kita membicarakan tentang pola difraksi. Difraksi itu kayak interferensi ya. Ada konstruktifnya, ini konstruktif, ada destruktifnya di sini. Jadi gitu ya. Nah, ini contoh yang gambarnya bagus ya. Yang tadi tolong abaikan gambar jeleknya. Nah, contoh gambar ini tuh zona gelap tuh karena destruktif. Karena contohnya lihat, yang ini kan hadapnya ke bawah ya. Yang ini hadapnya ke atas. Ya positif tambah minus kan nol ya. Jadi makanya hasil interferensinya atau difraksinya adalah garis lurus gini. Nah, ini dihasilkan oleh yang bagian gelapnya. Beda lagi kalau misalnya terang itu ya kebalikannya. Amplitude ini tuh memiliki arah yang sama. Ini ke atas, ini ke atas. Kalau ditambahin ya nambah gede dong. Nah, makanya ini yang daerah zona terang gitu, zona terang. Ini konstruktif, guys. Konstruktif. Itu teman-teman kalau kalian mengamati difraksi ya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lebih ke argumennya nih. Jadi menarik nih. Kita mau bawa argumen ternyata bentuk orbital tuh nggak mungkin terjadi loh. Dengan menggabungkan teori orbit atau mass Bohr dengan teori gelombang mass Broglie, maka gelombang elektron itu harus memiliki jumlah panjang gelombang yang bulat. Bila tidak, akan terjadi interferensi saling meniadakan. Gitu. Jadi maksudnya tuh gimana gitu? Ya intinya tuh kalau misalnya kita gambar orbital kayak yang tadi ya yang aku jelasin kayak tata surya, mungkin banget loh kalau ini tuh bisa putus. Akibat kan ingat ya, kuantum itu kuantisasi. Kita membicarakan tentang kuantisasi. Kalau misalnya tidak terkuantisasi, mungkin banget ini terjadi putus. Akibat mungkin destruktif gitu. Sehingga putus kan logikanya kan nggak mungkin ya. Elektron ini maka nanti kolaps loh. Kolaps ke inti. Sedangkan kan kenyataannya nggak gitu. Makanya kita membicarakan lebih ke integer, maksudnya bilangan bulat gitu, integer. Gitu ya. Jadi ini bukti kalau Mas Bohr tuh gagal gitu. Maksudnya ya bukan gagal sih, maksudnya teori yang dibawakannya tuh kurang fit lah sama yang ya nyata gitu. Tapi oke banget lah buat awalan gitu. Nah, ini untuk Mas Bohr gitu. Nah, kita lanjut nih. Sekarang kita udah masuki yang lebih menarik nih. Jadi ketidakpastian Heisenberg itu mengatakan kalau sifat gelombang dari partikel itu menurut beliau itu memberikan efek ketidakpastian gitu, misalnya dari dia gitu. Canda ya. Misalnya dalam menentukan posisi dan juga momentum. Jadi artinya tuh, bentar ya, artinya aku bingung nih, bawain simpelnya gimana. Jadi ketidakpastian itu menyatakan bahwa bila posisi dapat ditentukan dengan akurat, maka momentumnya tidak. Gitu. Artinya apa? Artinya gini, kita bisa, oke gini ya, momentum itu berkaitan erat sama velocity ya, kecepatan. Jadi kalau kita ngukur lokasi suatu atom atau suatu elektron, semakin akurat kita ngukur posisinya itu momentumnya itu semakin gak jelas gitu. Sebaliknya, kalau kita ngukur momentum ya, posisinya itu makin gak jelas gitu. Artinya tuh apa? Artinya dunia kuantum itu gaje, gak jelas gitu. Kok aneh gitu? Kan kenyataannya kalau misalnya benda klasik ya, kalau teman kalian lagi lari, kan kalian bisa tahu posisi dia larinya di mana, kecepatan dia larinya di mana gitu. Dunia kuantum tuh nggak gitu. Kita tahu nih posisinya di mana, tapi kita nggak tahu kecepatannya atau momentumnya di mana gitu. Ya, jadi intinya itu dunia kuantum itu aneh, sulit dipahami. Ya, kata Mas siapa ya Mas, aku lupa namanya. Ya aku lupa namanya. Intinya itu kalau kata dia itu kalau kalian paham mekanika kuantum atau kimia kuantum tuh maka kalian nggak paham gitu. Semakin paham materinya semakin nggak ngerti kalian tuh. Berarti kalian nggak ngerti gitu. Jadi inti dari Mas Heisenberg itu ya gitu tadi ya, teman-teman. Jadi kalau posisinya makin diketahui, ya momentumnya semakin gak jelas gitu. Kalau sebaliknya, momentumnya semakin diketahui, posisinya makin gak jelas. Intinya gaje. Gitu ya, gak jelas. Tentang dunia perkuantuman. Nah, sekarang kita masuk ke mekanika kuantum. Di sini akan aku jelasin secara detail banget ya, karena ini udah menggunakan persamaan Schrödinger. Wah, gila. Fancy banget dan susah disebutin oleh orang Indo ya. Jadi menurut
Jadi dalam dunia kuantum atau kita kenal sebagai fisika kuantum atau fancy name-nya itu mekanika kuantum, mengsolve sesuatu masalah itu menggunakan persamaan Schrödinger. Jadi persamaan ini tuh mendeskripsikan sifat suatu atom. Dan di sini nggak aku jelasin ya gimana detailnya gitu. Karena di TPB juga dibatasi gitu, nggak terlalu dijelaskan secara detail. Kalau kalian kepo, jadi anak kimia, promosi lagi. Ya gitu ya teman-teman. Jadi di sini nggak aku bahas, tapi persamaannya yang perlu kalian tahu bentuknya gini aja. Makna cara gunainnya ya nanti aja ya, jangan sekarang gitu. Nikmati dulu waktu Anda gitu. Gitu ya teman-teman. Nah untuk ini sebetulnya pengen banget ya aku skip materi ini, soalnya terlalu mendalam untuk kalian yang level TPB. Tapi aku jelasin secara singkat. Jadi untuk partikel, jadi untuk mekanik kuantum itu kita nggak berani loncat kesimpulan loh. Kita harus mulai dari yang simpel banget. Kita biasanya bergerak dari 1D dulu, 2D dulu, dan 3D gitu. Baru seterusnya baru kita bisa jelasin. Gitu. Nah, contohnya di sini, gerak partikel dalam satu dimensi gitu. Jadi gerak partikel dalam satu dimensi itu kan berarti kanan kiri dong ya. Nah, partikel yang bergerak dalam satu kotak dimensi itu adalah pendekatan fundamental. Karena ya itu kita bergerak dari yang paling sederhana ya. Nah, ini bergerak horizontal doang, kiri kanan doang. Nah, ini dibatasi ya, ini anggapannya tembok ya. Ini tembok. Mungkin teman-teman bingung ya, V itu artinya apa? V itu energi potensial gitu, potential energy. Nah, yang tembok ini adalah V sama dengan tak hingga, artinya potensialnya itu sampai tak hingga. Nah, dinding ini tuh gunanya buat apa ya? Tentu saja kan kalau misalnya suatu objek memiliki energi potensial tak hingga, ya objek itu bakal binasa lah. Gitu ya. Artinya kalau misalnya teman-teman panasin suatu objek, itu kan energinya semakin menggila ya. Tentu saja kan semakin panas kan nggak mungkin mencapai tak hingga, bakal binasa gitu ya. Itu arti dari temboknya, batas tembok. Nah ini geraknya itu berarti cuma dari 0 sampai L doang. Nah sedangkan menurut persamaan Schrödinger, susah banget nyebutnya, kita bisa nentuin beberapa hal, terutama energinya gitu. Nah contohnya di sini, penentuan energi potensial dalam persamaan Schrödinger. Jadi ini nggak bakal aku jelasin ya, aku langsung jelasin ke energinya. Dan kalian nggak perlu khawatir kalau kalian nggak ngerti ini. Nggak perlu khawatir banget, santai. Nah intinya itu untuk 1D itu wavelength-nya, jadi Cx ini Cx itu adalah wave function, fungsi gelombang. Waduh, fungsi gelombang itu ya fungsi gelombang yang biasa kalian jumpai gitu. Misalnya apa ya? Misalnya y sama dengan a cos sesuatu ya kx contohnya. Nah ini fungsi gelombang itu intinya sama aja. Jadi Cx ini menyatakan posisi gitu, kurang lebih sama kayak fungsi gelombang biasanya gitu. Jadi Cx itu menyatakan posisi benda dalam 1D. Nah kita menggunakan persamaan yang ini ya, yang ribet gitu. Ya, jadi Cx itu dinyatakan sebagai akar 2/L. L itu adalah panjang dari dinding atau jarak dia bisa bergerak, dikali sinus dari Np/L kali X. Dengan N ini, jangan lupa, kalau kita menjarakan kuantum selalu terkuantisasi. Gitu ya teman-teman. Oke. Oh ya, kalau aku kecepatan tolong bilang ya. Saya aku nggak tahu nih. Kalau kalian ngerti atau enggak gitu. Kalau kecepatan, ngomong aja Kak, kecepatan gitu. Oke. Jadi Cx itu menyatakan fungsi gelombang, sedangkan yang penting itu kita tahu energinya. Jadi ya kalian nggak perlu tahu ribet dari mana energinya dapat. Intinya itu E sama dengan N kuadrat H kuadrat per sekian. N itu adalah bilangan bulat, jangan lupa kuantisasi. Nah, ini adalah energi untuk objek atau partikel di kotak 1D. Kalau yang lebih dari 2D gimana? Nanti kita bahas ya. Jadi kesimpulan intinya tuh energinya adalah ini gitu, dan energi terendahnya itu nggak mungkin nol ya. Nah perhatiin ya, energi terendah nggak mungkin nol. Pertanyaan itu kenapa kok energi terendahnya nggak mungkin nol? Ya tadi ketidakpastian Mas Heisenberg. Kalau misalnya energinya nol, maka kan energi kinetiknya juga nol ya. Oke, mungkin kalian langsung bingung ya. Energi itu kan adalah EK tambah EP ya. Sebentar. Oke, aku nge-lag tadi. Ya, EK tambah EP.
Jadi kalau energinya 0, ya EK-nya juga kurang lebih 0 juga. Kalau EK-nya 0, ya posisi bendanya kan pasti bisa ditentuin ya. Sedangkan kalau posisinya bisa ditentuin, berarti momentumnya makin gak jelas dong. Berarti ini tuh bertentangan gitu. Makanya nggak boleh 0. Kita nggak mungkin bisa ngukur letak pasti suatu elektron di mana gitu. Karena tadi ketidakpastian Heisenberg. Ya, intinya kita nggak bisa ngukur posisi pastinya. Karena itu akibatnya kita nggak bisa ngukur posisi pastinya di mana, maka energi terendahnya itu harus 1. Nggak mungkin 0. Makanya di sini energi terendahnya maka H kuadrat per 8 ml kuadrat gitu. Ini paling rendah gitu. Sekarang kita bicarakan tentang kuadrat. Jadi kuadrat dari fungsi Cx yang ini ya, bentuk kuadratnya itu menyatakan peluang menemukan suatu partikel gitu. Ya asal mulanya nggak perlu kalian tahu ya. Kenapa sih kok tiba-tiba katanya Cx itu kalau dikuadratin itu menyatakan peluang. Nah itu nggak perlu kalian tahu. Nggak perlu kalian tahu asal usulnya. Yang pasti si dikuadratkan itu menyatakan peluang gitu. Sehingga kalau misalnya ini dikuadratkan, ini kuadrat, bentar ya. Ini kuadrat, maka ini juga kuadrat. Nah, ini udah berubah, jadi menyatakan peluang. Kalau nggak dikuadratin, menyatakan letak. Jangan lupa itu ya. Kurang lebih letaknya tuh di mana gitu. Tapi nggak pasti ya. Nggak pasti letaknya. Maksudnya nggak pasti itu, kita nggak bakal tahu pasti letaknya di mana. Gitu ya, tentang dunia perkuantuman. Kalau kalian pusing, bilang aja pusing. Aku juga pusing gitu. Kenapa pusing? Ya, karena kalau membicarakan kuantum tuh susah ngertinya gitu. Dan kalau paham berarti nggak ngerti. Gitu ya. Sekarang kita kalau tadi 1D, sekarang kita membicarakan 2D. Dan sebetulnya ya singkatnya itu persamaan itu mirip banget ya. Jadi yang tadi kan kalau untuk 1D itu H kuadrat per 8 ml kuadrat ya. Ini tinggal tambahin unsur Y-nya gitu. Sama halnya untuk si X-nya gitu. Berarti untuk nyari peluangnya ini tinggal kuadratin, ini juga tinggal kuadratin gitu. Ini untuk peluang. Nah, untuk 3D juga sama ya, tinggal ya ikut-ikutin aja. Oke. Sekarang kita membicarakan solusi, tapi nggak bakal aku bahas, karena ini dibahasnya ini udah nggak level TPB ya, ini udah level kimia banget, anak kimia gitu, prodi kimia. Nah, bentar. Oke, jadi sebetulnya kalau kalian kepo bentuk model atau model itu kurang lebih kayak gini. Contoh ini tuh emang bentuk bulat ya, bentuknya bulat. Nah, bulat ini tuh bukan menyatakan atom ya, tapi menyatakan awan. Nah, kita nyebutnya awan elektron. Jadi si awan elektron itu adalah peluang. Contoh, ini contohnya ya, misalnya bulatan gini ya. Bulatan gini terus diiris, terus kita perbesar. Nah, teman-teman yang kalian lihat di sini tuh yang gelap ini, itu adalah peluang tertinggi mencari elektron di mana. Sedangkan yang putih ini, putih itu artinya peluangnya 0. Nggak ada elektron di sana. Sedangkan yang tengah lagi, dia warnanya lebih gelap, maka peluangnya tinggi gitu. Nah gitu teman-teman, jadi sebetulnya gambar modern itu tidak menyatakan bentuknya gimana, tapi menyatakan probabilitas bentuknya tuh gimana sih, gitu. Mungkin agak bingung ya. Nah kalau misalnya bingung, coba ya aku kasih gambar difraksi tadi ya. Nah contoh ya, gambar difraksi. Yang terang itu menyatakan konstruksi. Ya itu, kalau misalnya kita bentuk 1S kan kayak bentuk bulat ya, terus kita potong dua, terus potong dua ya, terus kita amati potongannya. Yang bentuk terang ini adalah awan atau orbit di mana ada kemungkinan tinggi menemukan elektronnya. Yang ini juga sama ya, yang terang di tengah juga menyatakan sama, artinya apa? Kalau kalian lihat di sini kan yang paling terang tuh yang paling tengah ya. Artinya peluang mencari elektron di tengah tuh tinggi banget. Ini sangat tinggi. Mencari di tengah karena paling terang. Sedangkan yang hitam ini itu tuh sangat rendah. Sangat rendahnya itu sampai 0. Artinya nggak mungkin ada elektron di sana. Jadi gitu ya intinya teman-teman. Jadi bentuk modern itu adalah bukan membentuk atomnya, tapi membentuk peluang di mana elektron itu berada kayak gitu. Ya, terus ingat lagi, mengingat persamaan Heisenberg. Heisenberg kan ketidakpastian mengatakan kita nggak bisa nentuin posisinya di mana.
Artinya kalau kita fokus yang tengah, mungkin elektronnya di sini, mungkin dia di sini, atau mungkin dia ngacak banget itu dimanapun. Yang pasti dia itu ngacaknya itu di daerah sini, nggak mungkin di luar putih ini. Gitu ya teman-teman, sama putih yang ini ya. Jadi putih ini tuh ada 1, 2, 3 putih ya. Sedangkan yang hitam tuh ada 1 dan 2 hitam. Gitu ya. Bentar ya. Oke. Nah, yang tadi sama ini untuk bentuknya, sekarang ini juga sama ya. Ini tapi untuk bentuk ini D. Nah, ini untuk bentuk P ya. PZ gimana? PZ itu berarti bentuknya kayak gini. PX dan PY ini berarti sumbunya ya. Perhatiin sumbunya aja. Nah, bentuknya kayak gitu. Kalau yang tadi kan S itu bulat ya, dipotong melingkar gitu. Melintas gitu. Nah, ini bentuknya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang lebih penting, yang mungkin keluar banget di ujian kalian. Jadi kan dari tadi kita membicarakan tentang bilangan kuantumnya. Sekarang bilangan kuantumnya udah kalian kenal dekat kan ada 4 ya sebetulnya. Yang pertama itu bilangan kuantum utama, itu menandakan shell atau kulit. Kalau bilangan ini menyatakan subkulit. Kalau ini ya mengatakan kuantum magnetik gitu. Jadi 3 ini cukup dipakai sering gitu. Nah, mungkin di ini ada contoh soal ya, nanti aku kasih lihat gimana. Maksud dari 3 bilangan kuantum ini. Sekarang kita membicarakan tentang kuantum utama. Jadi kuantum utama itu adalah nomor kulit. Ya, contohnya sebetulnya ini energinya sedemikian rupa ya. Semakin tinggi N-nya itu semakin tinggi juga energinya gitu. Oke, sekarang maksudnya itu gimana? Contohnya kalau kita gambarkan konfigurasi, contohnya lithium ya. Lithium itu kan nomor atomnya 3 ya. Maka 1s2 sama 2s1. 1 ini menyatakan, oke, Ns ya. Nah, N ini menyatakan bilangan utama, kuantum utama. Jadi 1 itu artinya orbit 1, kulit ke-1. 2 ini mengatakan kulit kedua. Kayak gitu. Jadi ini menyatakan kulit kemana sih dia itu berada gitu. Itu untuk bilangan kuantum utama. Sedangkan untuk bilangan kuantum sudut, itu menyatakan S, P, D, F. Contoh kita bawa apa ya? Request dong, mau apa nih? Karbon 12. Bentar ya, aku juga lupa urutannya gimana. Kalau kalian bingung cara ngurutin konfigurasi, kalian pakai cara ini aja ya. Ini cukup umum dipakai gitu. Ini S, ini P, ini D, ini F. Jadi caranya tuh ini melintang. Nah, 1S2. Ini bener ya, 12 aku lupa. Ya, bener atau enggak ya? Cek aja nanti. 2S2, terus 2P6, baru 3S2. Artinya kan di sini ada 3 kulit ya, kulit 1, kulit 2, dan kulit 3. Nah, bilangan kuantum sudut itu menyatakan subkulit. Jadi contohnya itu kulit kedua ya, kulit 2 itu punya 2 subkulit, S dan P. Nah, artinya gitu. Jadi L itu menyatakan subkulit. Ini L, ini juga L. Nah, ini tuh memiliki nilai masing-masing. Untuk S nilainya itu 0. P itu nilainya 1. Jadi gitu teman-teman. Intinya kalau dalam konfigurasi, angka di depan itu menyatakan bilangan utama, terus huruf di sampingnya itu menyatakan subkulitnya di mana. Gitu. Ya gitu ya teman-teman. Kalau ada yang bingung, tanyain. Sekarang masuk ke bilangan kuantum magnetik. Kalau magnetik itu udah agak lebih menarik gitu. Contoh untuk S itu subkulit S ya. Ini kita untuk L. S itu M-nya itu 1 orbit. Jadi sebetulnya, oke bentar ya, aku kasih sedikit preaching dulu. Jadi sebetulnya N, L, dan M itu kayak apa ya, berurutan gitu. N itu lebih tinggi kulit, L itu lebih tinggi lagi, maksudnya lebih tinggi daripada M ya, subkulit. M itu orbit, urutan orbitnya gitu. N itu kulit, L itu subkulit. Subkulit. M itu orbit. Contohnya gini, untuk S itu orbitnya cuma 1, P itu ada 3 orbit.
Ya, kalian bisa bayangin orbit itu kayak Mas Bohr ya, orbit gitu. Nah, F, SPD ya, D itu 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan F itu 7, pokoknya seterusnya gitu. Ini membentuk pola kok. Nah, gitu. Jadi sebetulnya orbit ini yang kemudian diisi elektron. Contohnya kalau misalnya 2 elektron, 1, 2 gitu. Kalau 3 elektron, 1, 2, 3 gitu. Nanti cara pengisiannya aku jelasin gimana cara ngisinya. Tapi gitu ya untuk sneak peek tentang NLM gitu. Nah, sekarang kita contohnya yang hubungan antar orbital itu gimana. Nah, ini contohnya. Yang tadi notasi konfigurasi itu gimana sih? Ini ya. Ini bisa dilihat ya. Oh ya, aku lupa ngasih tahu sesuatu. Kalau dalam M itu juga ditambahin notasi gitu. Jadi kotak yang tengah itu dikasih 0, angka 0 gitu, notasi 0. Pokoknya tengah itu selalu 0 gitu. Ini 0 juga, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kurang 1, berarti ini 0 gitu. Samping kanan kirinya berarti dikasih angka juga. Contohnya sih plus 1, ini min 1. Min 1 plus 1 plus 2, min 2 dan seterusnya ya. Ini tuh menyatakan posisinya tuh di mana gitu. Contohnya misalnya berapa ya? Kasih berapa ya? 4 elektron ya untuk yang D. Maka 1, 2, 3, 4. Maka aku bisa bilang M-nya itu ada di plus 1. Artinya posisi orbit ke 1 gitu. Di sini ya. Artinya dia berakhir di situ. Itu ya. Contoh kalau misalnya 7 gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisinya berarti bukan plus 1 tapi min 1 kayak gitu. Ini menyatakan posisi orbitnya tuh di mana sih? Nah, lebih jelasnya kayak gini ya, bisa dilihat ya. Nanti juga bisa dibaca sama teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk energi orbital atom, ya tentunya semakin tinggi anunya, ya N-nya semakin tinggi ya energinya semakin tinggi juga. Tentu saja sama halnya dengan L, semakin tinggi ya semakin tinggi juga energinya. Intinya itu sih. Jadi ini aku lebih bring it lebih simple aja. Sama ini juga sama ya, jadi nggak perlu dibawa pusing. Ini kelihatannya pusing banget sih bacanya gimana. Intinya itu semakin tinggi konfigurasinya, semakin tinggi juga energinya. Oke, sekarang spin. Sekarang aku nggak bakal jelasin dari mana spin didapat ya, tapi aku jelasin cara memahaminya. Oke, kalau kita bicarakan tentang M yang orbital tadi ya, kalau misalnya dia 4 elektron, 1, oh ya ini cara pengisiannya tuh gini ya, dari kiri ke kanan dulu. Pastiin penuh dulu, contohnya 4 elektron ya. Kiri dulu, 1, 2, 3. Pas udah nyampe ujung diulang, tapi ke arah bawah gitu. 4. Nah, spin yang positif, kalau dia tanda arahnya ke atas, spinnya itu, MS-nya itu positif setengah. Kalau tandanya ke bawah, MS-nya itu tandanya negatif setengah. Nah, ini memberikan lokasinya tuh di mana sih sebetulnya. Gitu ya. Nah, jadi ini juga ada larangan Mas Pauli. Tinggal dibaca ya. Jadi kata Mas Pauli itu tidak mungkin ada 2 elektron yang meski set bilangan kuantumnya sama. Silakan dibaca dulu. Oke, aku lanjut. Jadi dalam satu orbital itu nggak mungkin diisi oleh 2 elektron lebih gitu. Maksudnya, contohnya gini, orbital S ya, S kan satu kotak. Nggak mungkin ini 3 elektron gitu, 1, 2, terus gini lagi, nggak mungkin. Karena maksimal diisi oleh 2 doang, 2 elektron. Kayak gitu. Terus 2 elektron dalam satu orbital harus memiliki spin yang berlawanan. Jadi nggak boleh sama ya, nggak boleh atas-atas, bawah-bawah itu nggak boleh. Yang penting atas-bawah. Atau kalau kalian suka, bawah, atas gitu, itu terserah kalian, bebas. Yang penting berlawanan. Gitu ya. Nah, 2 elektron yang mengisi suatu orbital yang sama akan bersifat diamagnetik. Karena magnetnya saling meniadakan gitu. Kalau misalnya dia ke atas semua, contohnya yang P, orbital P. Kalau dia gini semua ya, dia sifatnya paramagnetik. Paramagnetik itu berarti bisa ditarik oleh medan magnet itu atau berinteraksi sama medan magnet. Simpelnya itu yaitu bersifat magnetik. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia terisi penuh atau punya pasangannya,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia diamagnetic gitu. Jadi benar-benar kalian bisa amati dari situ. Nah, ini jumlah orbital dan elektron ya. Jadi kalau S itu orbitalnya 1 ya, 1 kotak ini. Kalau P itu 3 kotak. D itu 5, nanti cobain sendiri, 7 kotak. Nah, 1 kotak ini isinya 2 elektron, jadi 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6, 5 kali 2, 10, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi kelihatan simpel ya. Sekarang latihan nih. Manakah yang merupakan paket bilangan kuantum yang benar untuk elemen S? Contoh, ini berurutan ya, ini N, ini L, ini M, ini MS. Oke, coba N3, berarti 3, L2 itu, ingat ya, S, P, D, F. 0, 1, 2, 3. Sini 2, maka D. Oke, D itu tadi kotaknya berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Spinnya di mana? Oh ya, oke, ini katanya positif 3 ya. Sedangkan ternyata di sini, ingat ya, bentar ya, D itu cuma punya 5 kotak doang. Sedangkan di sini katanya 3. Di sini kan nggak ada plus 3 ya. Maka ini udah mustahil ya. Udah salah. Coba yang B. 3D1. Oke, D1 plus 1 masih bisa di sini. Terus 0 katanya. 0 itu berarti ujung elektronnya ada di sini. Ini mungkin nggak? Coba kita isi dulu ya. 1, 2, 3. Itu masih mungkin ya. Oke, bentar. Bentar, sorry. Kalau aku baru sadar ya, 0 ini menyatakan MS ya, jadi nggak mungkin ya spinnya itu 0, karena dia antara setengah dan min setengah. Salah. Kalau yang C, 3, 0. 3, 0 itu berarti 3S, 0 juga. Nah, ini mungkin lah. S itu ini ya, terus katanya spinnya tuh min setengah. Berarti isi dulu, baru ke bawah ya. Ini mungkin banget ya, jadi ini mungkin. Udah deh, yang lainnya tinggal periksa aja sama teman-teman. Mungkin nggak ya, mungkin bisa jadi latihan ya buat kalian. Cobain aja. Oke, lanjut. Berapa jumlah elektron maksimal yang diperbolehkan dalam orbital P? Ya, kita sebetulnya kalau menghitung maksimal, ya nggak perlu ngelihat ini ya, dalam suatu orbital, kita tinggal lihat subkulitnya aja. P. P itu kan S, P, D, F. S itu maksimal 2. Ingat ya, 1 kotak, ini 3 kotak, ini 5 kotak, ini 7 kotak. Ini 1. Ya, 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Ini 14. Maka ini maksimalnya adalah 6. Gitu. Jadi, ya simpel sih. Nanti ujian kalian juga kurang lebih kayak gini. Tapi kalian harus paham gitu, kenapa kok bisa gini. Sekarang kita membicarakan tentang konfigurasi elektron pada keadaan dasar. Jadi prinsip bau kalau menurutnya ada 2 elektron per orbital. Ya, yang tadi ya, setiap orbital itu ada 2 elektron. Pengisian mulai dari orbital dengan energi yang paling rendah. Contoh, P. P itu kan nggak bisa kita tiba-tiba isi gini ya, nggak bisa. Sebenarnya sih boleh aja, tapi ini tuh lebih tinggi gitu. Logikanya kan kita mulai dari yang rendah dulu, makanya kita ngisi dari yang rendah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya berurutan, selalu berurutan. Terus dalam satu orbital spin harus berpasangan. Ya nggak boleh ini ya, nggak boleh gini ya. Nanti ini, waduh, bahaya banget ya. Sejenis, aduh. Jadi nggak boleh ya, kalau sejenis itu nggak boleh. Yang boleh itu berlawanan jenis. Ya, gitu ya teman-teman. Makanya spin itu harus punya pasangannya. Pasangannya itu kayak gini. Nah, sekarang menurut aturan Mas Hund itu mengatakan kalau pengisian elektron itu dimulai dari energi yang sama. Isi setiap orbital dengan 1 elektron dengan spin paralel. Setelah setengah penuh bila ada sisa elektron baru dipasangkan. Ya, maksudnya itu isinya berurutan dulu aja. Ini bahasanya terlalu fancy ya. Kalau kuantum tuh, tapi sebetulnya pemahamannya simpel aja. Contohnya misalnya dalam P itu diisi sama berapa ya? 5 elektron. Maka kita mulai dari rendah dulu, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita mulai dari rendah lagi, menurut aturan Hund. Mulai dari sini, wis 4, 5 gitu. Jadi selalu berurutan gitu. Intinya berurutan aja.
Sekarang kita membicarakan elektron pada keadaan dasar ya. Contohnya nitrogen sama vanadium. Nah, ini gambar fancy-nya ya. Aku sebutnya fancy gitu karena kelihatan keren doang. Sebetulnya ya nggak usah pakai ginian. Kita pakai kotak-kotak kecil aja di bawahnya yang 1s2, 2s ini berarti gini, ini juga sama. 3p 3. Ini p itu 3 kotak, ini 3 elektron. Gitu deh. Sama kan? Sama aja. Sama juga untuk vanadium gitu. Jadi ya ditulis aja ya, nanti kotaknya kayak gimana. Nah, sekarang kita coba tes dulu deh. Diamagnetik. Nitrogen itu kan dia itu jomblo ya contohnya. Bentar, kalau kalian lupa ya. Nah, ini ya. Kalau dia paramagnetik terus hadapannya sejenis semua ya, ke atas semua, itu maka dia paramagnetik. Kalau dia magnetik, dia punya pasangannya. Nitrogen, ternyata nitrogen tuh jomblo semua gitu elektronnya. Karena dia jomblo maka paramagnetik gitu. Dia tertarik sama yang lain gitu. Nah, dia paramagnetik gitu. Sama juga vanadium, ternyata dia jomblo. Jomblo itu maksudnya dia ngadep sendiri ke atas gitu. Berharap ada yang dia berharap berpasangan gitu. Ya karena dia jomblo maka dia paramagnetik, dia tertarik gitu, ke magnet gitu. Gitu ya. Pemahamannya simple aja sebetulnya. Nah, latihan nih konfigurasi keadaan dasar untuk SI gimana? Ya gambar aja. 1, 2, 3, 4. Ini cara biar nggak hafal urutannya. Oke, ya sekiranya segini cukup ya. Ini SPT. Salah ya. Ini kurang tepat. Nah, oke. 1s2, 2s2, 2p6. Ini kita jumlahin ya karena ini 14, ini 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, masih kurang 4 ya. 2p6, 3s2, kurang 2 lagi kita ke 3p2 gitu. Nanti dicari aja ya. Kok di sini? Nah, ini ya. Gitu ya. Simple banget ya sebetulnya. Nah, ujian kalian juga gitu, simple. Skui. Nah, contoh untuk RU, nanti ini cobain ya, karena ini angkanya cukup besar, aku malas nguli. Kalian jauhin aja, 4-4 itu nanti kalian pakai yang ini aja. Terus kalian pastiin, kalau dia jomblo, paramagnetik gitu. Kalau dia nggak jomblo, ya dia magnetik gitu. Nanti kalian cari aja. Apakah dia jomblo nggak? Ya, nggak tahu. Kalian harus cari tahu. Oke, lanjut. Nah, kalau secara tabel periodik, nah ini sebetulnya yang sulit-sulit udah kita lewati ya, yang penting-penting. Sekarang kita udah cerita lagi. Jadi dalam tabel periodik itu kan dibagi daerah-daerah sebetulnya. Dan daerah-daerah ini tuh dibagi berdasarkan subkulit. Contoh, yang ini tuh lebih ke S ya, kalau nggak salah. Ini lebih ke P, ini ke D, ini ke F. Gitu. Artinya tuh apa sih sebetulnya? Ya artinya sebetulnya kalau di sini tuh kan kalau kalian tahu ya ini kan disebut sebagai alkali, ini sebagai alkali tanah. Alkali itu kan kalau membentuk ion tuh lebih cenderung positif 1 ya. Ini positif 2. Maka dia itu kan berada di sekitaran S. S itu kan 2 ya maksimalnya kayak gitu. Sedangkan P itu ya sekiranya 8 ya untuk oktetnya. Tapi faktanya dia itu kebanyakan sekiranya 6 gitu. Makanya disebut sebagai kolom 6 gitu. Kolom maksudnya kolom 6 tuh kolom P ya. Gitu ya. Intinya gitu sih. Jadi pembagiannya adalah sedemikian rupa. Nah, gini. Jadi didasarkan oleh subtingkat. Jadi setiap periode itu mewakili energi yang berbeda, semakin ke bawah semakin tinggi. Gitu. Cuman kalian nggak perlu ya hafal mendalam gitu. Nah, ini tabel periodiknya. Nggak ada yang baru ya. Ya, gitu aja sih. Nah, sekarang menyingkat konfigurasi elektron tuh sebetulnya kan yang tadi ya. Yang tadi itu ini kan kayaknya kerjaannya nguli banget ya kalau kita satu-satu lagi apalagi sampai 4-4 ya. Ini kerjaan nguli gitu. Kalian niat banget lah kalau mulai dari dasar gitu. Nah, sebetulnya bisa disingkat. Ya, kalian mungkin masih ingat ya di SMA. Disingkat itu menggunakan konfigurasi noble gas atau gas mulia. Jadi contoh barium. Barium itu 56. Ini tuh bisa singkat. Xenon itu sekiranya di sini adalah 54. 54. Nah, ini simpen ya. Kita tulis xenon. Xenon itu mau bawa 54 elektron. Kurang 2. Kurang 2-nya tinggal lanjutin aja 6s2. Gitu ya. Jadi sebetulnya notasinya bisa disingkat dengan menggunakan noble gas.
atau gas mulia, kayak gitu ya teman-teman. Oke, simpel ya. Easy to understand lah. Nah, contohnya di sini, ini kita bahas soal yang tadi ya, kalau kalian malas ngerjain PR. 4 kripton, ini kan 44 kripton itu 36. 36 kita simpan, 36 berarti kurang 8 ya. Ya, 8. Nah, terus lanjutan dari kripton itu sebetulnya adalah 4D. Taunya dari mana, Kak? Ini lanjutannya 4D, ini 5S. Ya, sebetulnya lanjutannya itu kita tahu dari nguli. Jadi untuk tahu singkat kita harus nguli juga. Jadi setelah kripton 4D sama 5S. Nah, di sini kan ada jomblonya ya. Ya, karena ada jomblonya maka dia paramagnetik. Karena jomblonya ada 4, maka 4 elektron yang jomblo gitu. Kalau coba di sini paramagnetik yang 4 elektron gitu. Jadi dia sifatnya paramagnetik dan jomblonya adalah 4 gitu ya. Nah, contoh. Unsur dengan konfigurasi elektron sekian masuk ke dalam golongan yang mana sih? Dalam tabel periodik. Ya, lihat aja ujungnya gitu. Ya, sekiranya ini ujungnya, tapi bukan ujungnya ini ya. Kita harus lihat yang kurang lengkap gitu. Yang kurang lengkap adalah yang ini. Ya, ingat ya, D itu maksimalnya itu adalah 10. Ini malah 7. Ya, 7 itu masuk ke mana sih? Transisi ya. Gitu, teman-teman. Kalau kalian masih kurang yakin, jumlahin aja. Xenon kan sekiranya tadi Xenon itu 54 ya. 54 tambah 14 tambah 7 tambah 2. Nanti kalian jumlahin. Setelah kalian jumlahin, nanti kalian cari lokasinya di tabel periodik. Gitu ya. Nah, sekarang kita membicarakan, kalau tadi kan konfigurasi elektron ya. Kalau sekarang kita membicarakan kulit valensi. Kulit valensi itu sebenarnya nama fancy ya. Valensi itu artinya terluar. Kelihatan fancy banget sih. Ya, kita di kimia banyak nama fancy ya biar kelihatan keren. Jadi kulit valensi itu artinya elektron paling luar. Contohnya di sini. Sn paling luarnya kan kulit 5 ya. Maka valensinya itu adalah ini. Wait, sorry. Nah, valensinya adalah ini karena dia paling luar gitu. Paling luar tuh paling ujung gitu artinya. Kan dari 1, 2, ini N ya, kita membicarakan N. Bilangan kuantum utama. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 5 di sini. 5 itu artinya paling luar, maka valensinya itu adalah ini aja diambilnya. Gitu. Kalau misalnya lebih spesifik gimana? Ya, kalau mau lebih spesifik tinggal jumlahin aja. 5 tuh kan ada 2 elektron sama 2 elektron, jadi 4 ya. Jadi valensi elektronnya itu adalah 4. Gitu. Simpelnya gitu. Mau nanya, Kak. Oke, boleh. Siapa tuh? Tadi di slide yang sebelum ini, Kak. Nah, ini. Ya. Ini kan ada 4F14, Kak. Nah, itu berarti dia bukan golongannya lantanida ya, Kak? Oke, wait. Oh iya benar, aku nggak ngeliat ini ya. Kalau kamu udah jumlahin belum? Aku malas ngejumlahin by the way. 54 tambah Jumlah 4. tadi yang elektronnya, Kak. Berapa tuh? 77, Kak. 77 ya. 77 ada di. Oh iya, mana sih 77? Aku buta banget. Ini di transisi. Bener kan? Iya, 77 ya, bener, betul ya. By the way, siapa tadi yang bersuara? Sorry banget. Aku Devi, tidak. soalnya tadi Ya. penjelasan Kak sebelumnya kan ada yang kolom-kolom itu kan, Kak. Nah, itu katanya yang 4F sama 5F tuh tadi di bawah gitu. Nah, yang ini. Oke. Jadi kamu kiranya karena ini menyentuh F, oh ini pasti lantanida ya, daerah sini ya? Iya, Kak, tadi belum menghitung itu soalnya yang 77-nya. Iya, oke. Makasih ya. Siapa tadi namanya? Devi ya? Itu siapa? Iya, Kak. Oke, Devi. Oke, makasih banyak Devi. Jadi sebetulnya yang dilihat tuh bukan ujungnya ini, tapi yang dilihat tuh yang mana sih yang kurang gitu. Ternyata yang kurang tuh yang D gitu. Contoh, kan S itu kan maksimal 2 ya. S, P, D, F. P itu 6, D itu 10, ini 14. Di sini ada F itu 14, oke udah aman ya. S itu 2, aman. Nah di sini D nggak aman nih, 7, ini 10. Oh, di situ kita tahu, oh D itu berarti dia kolom D gitu. Kolom D itu ada di transisi. Jadi kolom ini tuh bukan menyatakan dia itu mencapai subkulit atau L yang mana. Contohnya tadi ya, ini F.
Kalau di sini F itu belum tentu dia menyatakan dia di sini, tapi kita taunya dari yang kurang. Yang kurang tuh ternyata yang D, dia kurang 3. Karena dia kurang 3, maka yang dilihat itu yang D, maka dia golongan transisi. Kalau misalnya biar lebih percaya lagi gimana? Jumlahin aja. 54 tambah 14 tambah 7 tambah 2, 8 tambah 7, 15, 17 ya. 1 ini 77 ya. Jadi betul ya, di transisi gitu. IR ya. Gitu ya teman-teman. Oh iya, terima kasih banyak, Kak. Yoi, mantap, santuy. Oke, kalau yang lain mau nanya, yang nanya santuy ya, tanya aja, skui. Oke, lanjut. Jadi sampai sini ya, pengecualian pada konfigurasi elektron. Ya, sebetulnya ada pengecualian sih. Pengecualian ini berlaku untuk D yang, jadi D itu kan maksimal 10 ya. Nah, contohnya di sini kan 7 ya. Ya, 7 itu nggak apa-apa ya. Ini artinya dia kurang 3. Jadi, oke. Nah, cuman dalam penulisan tuh D itu nggak boleh 4 dan 9. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh banget. Ya, kenapa Kak nggak boleh? Ya, jawaban sederhananya ya udahlah, terima aja lah. Kalau misalnya kalian mau tahu kenapa nggak boleh, oke lah, ayo kui jadi anak kimia. Jadi ya canda ya. Jadi intinya itu nggak boleh. Kalau misalnya dia 4 sama 9, maka ini contohnya sini ya, 3D4, 4S2. Nah ini kan nggak boleh ya. Maka harus ada satu di sacrifice. Dari 4S2 ini ditransfer ke 3D4. Jadi satu elektron. Jadi kan 4 kan S itu 2 elektron gini ya. Satu elektronnya tuh dikasih ke pasangannya tuh dikasih ke D. Jadi yang awalnya 4 jadi 5. Gitu. Nah, ini stabil gitu. Karena D-nya itu enggak 4 dan juga enggak 9. Contoh lainnya yang 3D9. 3D9 itu enggak boleh. Ini muncul masalah nih. Ya karena ini enggak stabil. Karena itu harus ada yang di-sacrifice juga, ada yang harus dikorbanin. 4S2. Pasangannya salah satunya harus dikasih ke 3D9 gitu. Jadi 3D10 dan 4S1. Jadi seterusnya sama ya. Kayak gitu. Nah, ini membentuk sesuatu yang lebih stabil. Nah, sekarang kita udah lebih masuk ke sifat-sifat predik unsur ya. Nah, ini sebenarnya tinggal dibaca aja. Tapi oke, oh ya, aku ingin disclaimer sedikit ke depan ya. Materi ini sifat-sifat predik unsur ini paling penting dan paling sering keluar. Seingat aku di TPB. Ya, jadi contohnya kita sekarang masuk dulu nih muatan inti efektif. Jadi muatan inti efektif itu untuk atom memiliki nilai N lebih dari 1. Dan itu jangan lupa ya, adalah bilangan kuantum utama atau kulitnya. Nah, jadi kita harus pahami nih. Jadi ada beberapa hal ya, ada elektron dalam dan elektron valensi. Valensi itu adalah kulit luar. Ini nama fancy-nya dari luar. Oke, jadi elektron dalam itu yaitu elektron yang mengisi kulit sebelum kulit valensi. Dan elektron valensi itu elektron yang paling luar. Sedangkan yang kita tahu, yang ingin kita amati ya, adalah muatan inti efektif. Apa sih muatan inti efektif? Yaitu muatan yang dirasakan oleh elektron valensi. Nah, di sini jelasin lebih dalam nggak ya? Oh, enggak ya. Oh, sedih. Oke. Jadi muatan yang dirasakan oleh si elektron valensi. Contoh ya, contohnya litium. Oh, ini beneran litium ini dikasihnya. Oke. Jadi elektron dalam akan menjadi perisai dari elektron valensi terhadap muatan penuh inti. Sedangkan elektron pada kulit yang sama tidak memberikan efek perisai dan cenderung saling menjauh. Jadi artinya apa? Contoh ya, litium itu kan dia itu 3 elektron ya. 3 elektron konfigurasinya 1s2, 2s1. Ingat ya, 1 ini menyatakan kulit yang berbeda. Makanya kalau misalnya kita gambar sederhana ya, kayak gambar Mas Bohr, kayak orbit. Ini inti. Ini adalah kulit si 1s2. Nah, ini 1s, 2s1 ya ini. Nah, muatan yang dirasakan oleh ini hanya parsial doang. Kenapa? Karena elektron yang ada di 1s2 ini mereka tuh udah ngambil duluan ya, udah rakus duluan sama muatannya. Jadi mereka udah rakus duluan. Gitu, rakus duluan sehingga si elektron ini tuh nggak ngerasain full. Jadi sehingga kalau dirumuskan ZeF adalah Z ini bisa dikatakan elektron atau proton atau inti. Z-nya di sini Z dikurangi elektron dalam. Contohnya di litium ini maka yang dirasakan oleh elektron valensinya Z-nya itu kan 3 dikurangi ada 2 elektron dalam.
maka dikurangi 2, maka 1. Gitu teman-teman. Jadi ZeF ini atau muatan inti efektif yang dirasakan oleh elektron keluar cuma 1 doang. Sedangkan 2 elektron yang di dalam sini itu merasakan penuh, 3 merasakan 3 gitu. Ya karena kan kalau kalian pengen buktiin ya, Z kurang elektron dalam ya. Z3 elektron dalam selain 1s2 kan nggak ada ya, maka 0, maka 3. Maka mereka ngerasain 3 gitu, mereka rakus duluan gitu. Artinya apa? Artinya kalau misalnya orbitalnya semakin banyak ya, semakin besar, maka elektron valensi yang paling luar itu bakal merasakan muatan inti efektif yang lebih kecil juga. Karena ya diambil sama elektron dalam ya, yang lebih rakus gitu, ngambil muatannya. Tuh. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang, ini untuk kalau ada pertanyaan, tanyain aja ya. Sekarang kita membicarakan jari-jari. Jadi jari-jari itu yang dihitung dari jarak 2 atom. Biasanya dari inti 2 atom, jarak dari inti 2 atom. Contoh misalnya jari-jari HH sama CC. Gitu. Nah ini bisa dihitung ya. Jadi yang dihitung itu jarak ini sih. Nah biasanya satuan yang dipakai ada pikometer dalam range sekian ya untuk atom. Nah sekarang kita membicarakan tren jari-jari dalam satu golongan. Perhatiin ya, dalam satu golongan tuh artinya apa? Kalau kita cek, jadi satu golongan tuh artinya ke bawah gitu. Golongan itu kolom lah. Kalau ini disebutnya periode atau baris, serah kalian. Oke, jadi umumnya dalam satu golongan yang ke bawah itu ZEF-nya tetap. ZEF ini ya, jangan lupa ya. Nilai ini tuh cenderung tetap. N-nya juga bertambah gitu, kulitnya bertambah. Contoh masuk kulitnya bertambah di sini. N-nya kan nambah ya, makin ke bawah makin nambah gitu. Jadi makin nambah sehingga jari-jarinya juga membesar ya, tentu saja karena N membesar, jari-jarinya membesar. Artinya dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar jari-jarinya. Kalau periode gimana? N-nya tetap, ZEF-nya makin naik. Nah, jari-jarinya mengecil dong. Gitu contohnya. Masih kecil bentar. Nah, contoh ini. Dalam satu periode kan dia itu cenderung sama ya. Itunya ZEF-nya. ZEF-nya itu cenderung membesar, maaf. Karena cenderung membesar, maka jari-jarinya mengecil. Gitu. Semakin mengecil jari-jarinya ya ZEF-nya makin besar. Logikanya gitu, bolak-balik aja. Ya gitu ya. Jadi nanti kalian baca aja ya tentang ini. Sekarang kalau logam transisi golongan B itu variasi ukuran tidak begitu besar ya. Artinya itu random dikit lah, rada random. Sama N itu sama sepanjang baris, sedangkan penurunan ZEF dan jari-jari tidak tajam. Sebenarnya sih inti dari bahasa fancy-fancy ini tuh artinya ini tidak teratur. Ya simpelnya gitu, tidak teratur artinya itu. Ini bahasa fancy-nya adalah ini. Ya bahasa sederhananya ya jari-jarinya kadang nggak teratur gitu. Intinya itu. Nah contohnya di sini tren jari-jari atom, bisa lihat ya semakin ke bawah semakin besar ya. Semakin ke kanan semakin semakin ke kanan semakin kecil. Gitu sih simpelnya. Nah ini ada kayak, ini untuk tadi kan atom, sekarang kita membicarakan ion, kalau dalam satu golongan jari-jari yang membesar, periode mengecil ya kayak tadi ya. Nah perhatiin jari-jari anion lebih besar dari atom netral. Kenapa? Contoh misalnya apa ya, F itu kan 9 ya. Kalau anionnya itu kan F minus ya. F minus kan nambah 1 ya. Maka 9 tambah 1, 10. Semakin bertambah elektronnya semakin besar jari-jarinya. Kayak gitu teman-teman. Jadi intinya kalau dia bentuknya anion, dia lebih besar daripada netralnya, bentuk netral. Kalau ZF gimana? ZF-nya itu sama, tapi elektron pada kulit valensinya bertambah. Makanya ya ini, yang tadi. Ini tuh ZF-nya sama, cuman ya kulitnya nambah besar gitu, nambah besar lah. Terus tolak menolak elektron pada kulit valensi menguat sehingga jari-jari juga membesar ya. Sama ya kayak tadi pemahamannya. Kalau kation gimana? Kalau kation itu lebih kecil, ya kebalik dari anion gitu.
Intinya itu sih. Nah, kalau kalian penasaran trennya, nah di sini ya, kita sebelum loncat. Ya, intinya itu ya, anion sama kation. Sekarang membicarakan tentang energi ionisasi. Ya, jadi sebetulnya intinya energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron dari atom dalam fase gas. Intinya, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk mengubah yang awalnya netral menjadi bermuatan atau kation. Intinya itu, sederhananya. Nah, aku pengen nunjukin tren ini ya langsung. Ini tren ini tuh menunjukkan energi ionisasi. Nah, kalian harus perlu tahu ya, kan di golongan itu ada 1A, itu alkali, dan juga golongan 2A, alkali tanah. Alkali itu kan cenderung positif ya, contoh di Li+, Na+, H+, dan seterusnya. Pertanyaan itu kenapa sih plus doang? Apakah bisa K2+? Cobanya bisa. Tapi, perhatiin, di ini nggak dikasih tahu ya, coba kita Li2+. Li2+. Nah, perhatiin ya, ini katakan dari 0 ya. Dari Li ya, dari 0. 0 ke 520 kan nggak terlalu besar ya, masih oke lah. Ini energi ionisasi pertama ya. Energi ionisasi pertama tuh artinya Li jadi Li+. Energi ionisasi kedua itu artinya Li+ jadi Li2+. Jadi selalu berurutan gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, Li kan dia plus doang ya, maka dia dari 0 ke plus 1, 520 doang. Jadi, ya nggak terlalu besar lah, nggak terlalu kecil juga. Nah, pas masanya sini, pas dia kedua, dia loncat kedua nih, ya, energi ionisasi kedua, yang ini nih. Ternyata dia besar banget, berlipat-lipat, hampir berapa kali lipatnya nih? 14 kali lipatnya ya. Hampir 14 kali lipatnya. Wah, gila, gede banget berarti. Maka yang 2+ ini ya nggak stabil gitu, karena dia besar banget loncatannya. Gitu ya, jadi pemahamannya dari situ. Contoh lagi, Be. Be itu adalah golongan alkali tanah. Dia itu stabilnya 2+. Maka dia mengalami ionisasi 2 kali. Ionisasi pertama, Be, ionisasi kedua. Oke. Nah, di sini coba kita cek dari 0 ke 900 masih oke lah. 900 ke 1750 ya kali duanya ya, masih sama lah kayak tadi ya, kurang lebih. Oke, pas ketiga, pas jadi Be3+, wah gila, loncatannya gede banget. Hampir berapa? 7 kali lipatnya ya. Kalau tadi kan 2 kali lipatnya ya. Karena hampir 7 kali lipatnya. Besar banget, bahkan nggak stabil kayak gitu ya. Jadi pemahamannya gitu ya, teman-teman. Jadi makanya kalau kita menjumpai Na+, K+, dan seterusnya, itu kenapa sih kita nggak pernah menjumpai K2+, Na2+, dan seterusnya? Ya karena di sini, karena untuk melewati barrier itu gede banget yang dibutuhkan energinya, maka dia lebih cenderung, lebih suka santai, ya kayak kita aja. Kita lebih suka rebahan daripada duduk gitu. Wah, belajar itu kan makan energi ya. Ya karena kan kalau rebahan kan energinya santuy gitu. Nggak gede banget. Kayak rebahan is the best. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau energi ionisasi, maka sebaliknya adalah afinitas elektron. Jadi, afinitas itu perubahan energi yang berhubungan dengan penambahan. Kalau tadi kan energi ionisasi adalah pengurangan dari M menjadi M+. Kan kalau M+ itu kan berarti dia mengeluarkan. Jadi, oke, maaf ya, aku agak kompleks bahasanya. Simpelnya, dari M, dia itu memuntahkan elektron. Yaitu menghasilkan elektron. Makanya disebut sebagai energi ionisasi. Kalau energi afinitas, dia menangkap elektron. Maka jadi X-min. Makanya disebut sebagai penambahan satu elektron. Nah, afinitas elektron pertama umumnya terjadi secara eksoterm. Eksoterm itu berarti membutuhkan energi. Jangan lupa ya. Aduh ya, ekso itu luar. Nah, kalau kalian masih ingat endo, aduh, tulisanku. Endo itu artinya masuk. Jadi gitu ya. Ya, itu aja sih. Jadi ini rada kebalik aja sama energi ionisasi. Sekarang kita cek nih tabelnya. Coba kalian perhatiin dulu. Oke, setelah perhatiin, nah sebenarnya sih bisa dilihat ya tren
gitu. Contohnya dari periode 2 ya, kita batasin. Semakin ke kanan, oke, semakin ke kanan ke sini ya. Ternyata dia semakin kecil gitu. Semakin ke sini ya rada besar lah. Cuman masalahnya gini, teman-teman. Tabel afinitas itu tuh nggak membentuk pola. Polanya itu nggak terlalu kelihatan, agak acak. Contoh, min 60 tiba-tiba naik gede. Dari plus di sini turun kecil, terus turun lagi, naik lagi, terus turun lagi, terus turun lagi. Jadi maksudnya itu nggak terlalu membentuk pola gitu. Sehingga karena dia nggak membentuk pola, sebetulnya nggak terlalu perlu dihafalin gitu. Tentang masing-masing trennya gitu. Jadi santuy, nggak perlu dihafalin. Itu sih tentang energi afinitas, afinitas elektron. Slide terakhir sebetulnya adalah apa sih ini? Penambahan elektron pertama, umumnya itu eksoterm ya. Penambahan itu artinya itu ya. Kalau tadi kan kita kenalnya energi ionisasi ke-1, kedua. Kalau ini juga ada ya, afinitas elektron 1 dan seterusnya. Di sini yang pertama ditambahin 1 elektron jadi O-. Nah, O- ditambahin elektron lain jadi O2-. Nah, ini ada energinya. Sedangkan berarti untuk O2- itu adalah totalnya, ini tinggal dijumlahin. Sehingga didapatkan EA-nya itu adalah energi afinitasnya adalah 703 kJ per mol. Gitu, teman-teman, tentang afinitas elektron. Ya, sebetulnya sih materi ini udah beres ya. Jadi kita udah benar-benar 2 minggu perkuliahan kalian, kita singkat jadi kurang lebih 1,5 jam ya. Nah, gitu ya, terkait materi struktur atom. Nah, sebetulnya yang menarik dari materi UAS itu bukan materi ini, tapi materi ikatan kimia. Ikatan kimia. Dan menurutku ini sangat menarik gitu. Very menarik gitu. Ikatan kimia, terus kalian kalau nggak salah belajar apa lagi ya? Ya, seterusnya ya, materi seterusnya itu menarik semua kok. Nah, nanti keseruannya di materi berikutnya gitu ya, teman-teman. Nah, sampai sini dulu. Sebetulnya udah selesai sih. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Dari teman-teman? Atau kayak penasaran mau nanyain apa gitu, bebas. Di luar materi ini juga boleh kok. Skui. Ada yang mau nanya? Oh ya, oke. Kalau misalnya, ya aku paham sih kalau misalnya kalian mau nanya kan kadang malu ya, di kelas juga kan rasanya malu untuk bertanya ke dosen ya. Karena apa sih kayak banyak ditonton gitu. Kalian boleh banget ya PC aku ataupun teman-temanku, banyak banget tuh. Teman-teman yang nutor tentang kimia juga banyak gitu. Selain kimia kan ada teman-teman fisika, kalkulus, dan seterusnya. Itu kalian PC aja, atau kalian ya di grupnya juga boleh nanya soal juga nggak masalah gitu. Jadi boleh PC aku kalau mau nanya soal atau apapun boleh banget. Skui pokoknya, skui parah. Oke, untuk materi berikutnya itu kan terkait ikatan kimia ya. Ikatan kimia sebetulnya, laptopku nge-freeze ya. Ya, ikatan kimia itu sebetulnya udah, kalau nggak salah ada ya di YouTube ya. Jadi untuk materi berikutnya dan seterusnya ada di YouTube Akademik Asrama gitu. Jadi kalian jangan lupa nonton itu sama pembahasan materi, soalnya juga ada di sana semua. Jadi sebetulnya cukup lengkap sih. Tapi kalau kalian masih penasaran, masih bingung, atau apa, jangan lupa chat kita aja. Kita terbuka kok, santuy pokoknya. Aku menunggu chat kalian, asik. Gitu ya, ada yang mau bertanya dulu nggak nih teman-teman? Kak, ingin bertanya tentang paramagnetik, diamagnetik Boleh. Oke, boleh nih. Siapa yang bertanya? Adi, Kak. Adi, oke boleh. Gimana? Kalau misalnya semuanya terisi, misalnya Kak, bisa ada satu elektron yang berpasangan. Itu dihitung paramagnetik atau diamagnetik, Kak? Oke, jadi maksudnya, pertanyaan menarik ya, contoh ya. Oke, bentar. Salah slide mana ya? Nah, ini ya. Jadi pertanyaan itu kalau misalnya dalam suatu orbital ya, katakan apa ya? 2s2 2p1 ya, 1s2. Ini n ya, ini katakan atom X memiliki 5 elektron. Oke. Jadi pertanyaannya gini bukan, kalau misalnya ada suatu pasangan elektron ya membentuk suatu orbital, ini penuh terisi, tapi ini satu. Pertanyaan ini paramagnetik nggak sih? Begitu bukan pertanyaan. Enggak, apa Kak, yang P-nya itu yang terisi. P-nya tuh anggap aja P-nya tuh ada 4, Kak. 2P4. Ada 4 gitu. Ini? Nah ya Kak. Nah ya. Itu paramagnetik atau diamagnetik? Iya, paramagnetik. Karena ini, 2 jomblo ini.
Ya, jadi dua jomblo ini tuh ya itu karena ada dua jomblo ya mereka membentuk parametrik. Artinya kan dua jomblo ini tuh kayak mencari pasangannya yang ini, yang kebalik ini. Maka karena dia pasangannya nggak ada, karena ada medan magnet dia tertarik dong, kayak gitu. Itu ya kurang. Nah, kalau misalnya lebih, nah sebetulnya ini kurang nggak terlalu ini ya, ini nggak terlalu akurat ya. Ini sebetulnya agak kira-kira doang. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih akurat, ada menggunakan namanya MO, molecular orbital gitu. Cuman di TPB kalau nggak salah nggak dijelasin gitu, jadi nggak perlu dipahami gitu. Tapi kalau untuk prediksi aja sih ini udah cukup gitu. Jadi intinya ya ini parameter magnetik gitu. Gitu di. Kalau yang seperti tadi Kak, yang 2s2, 2p1 itu termasuk Iya, paramagnetik juga tuh Kak. iya sama juga karena jomblo gitu. Terima kasih Kak. Oke. Ya, tapi parametrisnya itu sangat lemah ya. Karena dia jomblo gitu, coba ya. Kan kalau ini dua jomblo ya. Sedangkan kalau misalnya dia jomblo sendiri kan kayaknya kurang kuat ya perjuangan jomblonya ya. Dia nggak punya teman jomblonya gitu. Maka ini dia itu nggak apa ya? Dia paramagnetik, cuman nggak terlalu banget gitu karena lemah banget. Gitu ya, Di. Lebih lengkapnya. Iya Kak. Mantap. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Boleh apa aja ya, terkait materi ini atau materi lain juga boleh gitu, atau terkait prodi kimia biar aku promosi juga nggak apa-apa, asik. Ya anak FMIPA siapa tahu di sini ada FMIPA, ayo masuk kimia. Canda ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Oh, bentar Kak, mau nanya. Kayaknya Boleh, saya boleh. kurang kedengarannya tadi yang. Tadi kan Iya. kalau misal 2p1, berarti kan dia paramagnetik tapi lemah ya. Betul. Paramagnetik itu kan itu sama magnet kan. Kalau penuh kan dia magnetik, itu nggak itu sama magnet. Berarti bukannya kalau makin sedikit itu bukannya makin kuat ya Kak? Maksudnya Apa? nempel sama magnetnya. Kan soalnya Perkiraan kamu kalau berapa? makin banyak, itu kan kalau penuh kan dia magnetik. Berarti kalau makin, saya mikirnya kalau makin banyak berarti kayak menuju ke dia magnetik gitu. Oke. Oke, jadi maksudmu ini, oke bentar ya, aku gambar dulu ya. Ini lebih gini ya bentuknya ya, secara paramagnetik ya. Begitu bukan? Ini lebih kuat ya artinya. Begitu Oh, bukan maksudmu? oh ya. Oh enggak. Iya. Gimana? Nah, kayaknya tadi bilang kan 2p1 itu paramagnetik, tapi ya paramagnetik tapi Lebih lemah ya. lemah gitu. Ya. Ya, lemah itu maksudnya kayak lemah nggak nempel sama magnet gitu kan. Iya, betul. Kalau misalnya penuh semua itu kan dia magnetik, itu benar-benar nggak nempel sama magnet sekali kan. Iya. Nah, saya mikirnya kalau misal itu elektronnya itu makin nambah, berarti itu bukannya makin menuju ke sifat dia magnetik. Berarti kalau sedikit 2p1 gitu misal, berarti kan dia makin menjauhi dia magnetik, berarti kayak bukannya makin kuat. Oke, aku bertanya sih. Aku paham sih pertanyaanmu. Nah, aku jawabnya gini ya. Ini tuh lebih ke kayak, coba bayangkan kayak analoginya itu kayak penambahan minus dan positif lah. Minus dan positif. Nah, kalau misalnya salah satu berat sebelah, maka lebih condong ke sebelahnya. Misalnya lebih banyak negatifnya ya, dibanding positifnya. Kalau misalnya jumlahin kan tetap lebih banyak negatifnya, sehingga dia lebih condong ke negatif. Nah, hal ini sama sih sebetulnya. Jadi sebetulnya yang membuat dia magnetik sama magnetik itu bukan jumlahnya, tapi orientasi spinnya. Jadi ingat lagi, spin itu kan kalau ke atas kita anggapnya positif setengah ya, kalau ke bawah negatif setengah, gitu ya. Kalau misalnya dia lebih banyak ya, katakan elektronnya itu banyak banget, cuman yang dilihat itu adalah elektron valensinya, ujungnya doang. Jadi segimanapun banyaknya itu, dia mungkin antara S, P, D, dan F ya. Ini aku agak lebih detail ya. Dia di antara ini. Contohnya di sini adalah dia elektron valensinya itu ada di P. Nah, di P itu kan berarti kemungkinannya ada
ada 1 elektron, 2 elektron, sampai 6 elektron maksimal. Nah, paling kuat dia itu paramagnetik itu kalau 3 elektron. Kenapa? Karena dia cuman gini doang, ke atas semua. Artinya ini ada 3 yang sifat spinnya itu ke atas. Maka dia kurang 3 yang sifatnya ke bawah. Nah, coba kita bandingin sama 2p1. 2p1 itu cuma 1 yang sifatnya ke atas doang. Maka dia cuma kurang 1 doang. Dia kurang 1 yang sifatnya ke bawah. Sehingga mana yang lebih kurang banyak? Yang lebih kurang banyak yang atas. Karena dia lebih kurang banyak, maka dia sifatnya lebih paramagnetik gitu. Gitu ya, yang nanya tadi. Jadi intinya itu semakin banyak jomblonya ya, semakin banyak jomblonya itu ya semakin kuat. Intinya itu. Bukan berarti semakin banyak elektronnya semakin dia magnetik. Karena yang dilihat itu adalah orientasinya. Atas bawahnya itu harus diperhatikan juga. Gitu. Gitu ya. Oh ya Kak, Gimana? paham. Makasih Kak. Yoi, santuy. Oke, mantap. Nah, mungkin kalian kepo ya. Ini parametrik itu gimana ya? Coba kalian di YouTube ya. Kalau kalian kepo, di YouTube tuh ada pengujian. Nah, salah satu yang aku suka itu uji oksigen liquid gitu. Oksigen liquid. Jadi oksigen liquid ini ya oksigen ditumpahin. Cuman ditumpahin tuh ada magnet. Nah, pas ada magnet, karena oksigen ini dia sifatnya tertarik ke magnet, maka pas magnet ini muncul dia malah ke sini gitu, malah nempel gitu. Ini lucu gitu, agak menarik gitu. Kita nggak nyangka ternyata benda yang biasa juga selain logam juga ternyata bersifat magnet. Oke, ya ini for your information, lumayan. Oke, anyways ada yang mau bertanya lagi? Gimana? Aku tunggu sampai 9:27 ya. Mungkin bertanya persiapan UAS yang benar gimana Kak? Aduh, terserah. Gimana? Terserah lah. Menanya apapun. Bang izin nanya, Bang. Iya, gimana? Kalau misalnya Bang di orbital P gitu, sifat paramagnetik yang terisi 1 elektron sama nggak Bang sama yang terisi 5 elektron, Bang? Bentar. Yang nanya tuh, siapa namanya? Ridwan, Bang. Oh, Ridwan. Tadi pertanyaan gimana? Kalau misalnya Bang, di orbital P kan Bang, kan Di itu P. terisi iya Bang, Ya. terisi maksimal 6 elektron kan. Iya. Sifat magnetik yang terisi 1 elektron sama yang terisi 5 elektron itu sama nggak Bang? Pertanyaan menarik nih. Oke. Sebetulnya kalau misalnya ingin oke, ini kan mirip ya. Mirip banget ya. Karena kan yang P1, sedangkan P5, bentar ya. Gitu ya. Sedangkan yang jomblo 1. Ini juga 1. Pertanyaan itu, ini kan mirip ya. Apakah sama? Aku jawab, itu belum tentu sama. Karena sebetulnya untuk apa ya? Karena ada pengaruh dari elektron yang lain ya. Tapi kalau misalnya secara garis besar, apakah sama? Jawabannya ya aproksimasi sama ya. Kita bisa katakan sama gitu. Tapi lebih tepatnya apakah sama? Jawabannya adalah belum tentu sama. Gitu, Ridwan ya. Nah, sebetulnya sih aku pengen jelasin secara MO, molecular orbital, cuman karena kalian belum nyentuh dan TPB, aku nggak tahu ya TPB dipelajari atau enggak. Jadi nggak aku sentuh gitu. Jadi sebetulnya cara mengukur yang akurat ya lewat MO gitu. Nah, cuman kalau lewat sini secara aproksimasi apakah sama? Ya kita bisa aproksimasikan kekuatannya itu hampir sama. Tapi apakah tepat sama? Jawabannya adalah belum tentu. Kayak gitu, Ridwan. Makasih, Bang. Yoi, skuy. Oke, ada lagi? Aku tunggu ya sampai 9:30. Kak, semua yang kuantum tadi itu masuk ke UTS 2 tuh Kak, atau ke UAS Oke. Yang nanya siapa? tadi Kak. Oh, Adi. Ya, Di. Jadi untuk materi ini ya, materi ini tuh yang keluar tuh jarang banget ya, apalagi yang ribet-ribet. Nah, kebanyakan yang keluar tuh kayak gini, soal-soal gini nih. Ini sifatnya magnetik atau diamagnetik. Kalau enggak, elektronnya pasangnya berapa? Kayak gitu-gitu dong. Terus, pokoknya yang sekitar, bentar ya, aku cari subbabnya. Bentar.
sekitar sebab ini. Wait, kok hilang? Nah, ini enggak ya. Pokoknya sekitar sebab bilangan kuantum lah. Bilangan kuantum itu udah sering banyak yang keluar, tapi pertanyaan itu sederhana semua kok. Nggak sampai persamaan Schrödinger kayak gitu-gitu, nggak kok. Skui pokoknya. Ya, tapi yang harus kalian perhatikan itu materi setelah ini. Itu paling banyak yang keluar malah dibandingin ini. Gitu. Jadi ya, gitulah. Kalian harus nonton YouTube ya buat lebih jelas ya materinya. Itu ya, Di. Oh iya Kak, kirain yang apa? Yang blank tadi itu banyak keluar. Wah, keluar sih, cuman kayak 1-2 soalan gitu. Ya, lumayan sih. Cuman kalau kalian skip juga ya bisalah di atas 90 gitu kalau kalian skip materi itu juga nggak apa-apa. Skui. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ini bertanya? Itu ya, jangan lupa nonton YouTube. Kita udah bikin video asik. Tapi harus ditonton dong sama kalian, asik. Bentar ya, stop share. Ya, ada yang mau nanya by the way? Kalau saya mau nanya. Oke, boleh. Kalau yang tren tadi itu kita ngapalinnya kalau misal langsung misal jari-jari semakin ke bawah semakin besar kayak gitu langsung ngapalin gitu bisa ya? Iya, tanpa dihafal juga sebetulnya bisa sih. Kayak yang tadi kalau misalnya segolongan semakin bawah ya semakin besar gitu, semakin ke kanan semakin kecil. Cuman masalahnya itu kalau misalnya dia nggak segolongan sama periode itu gimana? Gitu ya. Itu tuh lebih menarik gitu. Nah, itu tuh harus sering latihan sih. Kalau misalnya kalian nggak pede, kalian lihat ini aja, elektronnya, jumlah elektron. Ya semakin besar elektronnya, semakin besar jari-jarinya. Gitu bukan sih pertanyaan kamu? Oh, benar Kak. Itu Gimana sih? Sorry. mau enggak, ya udah mau nanya lagi. Kan tadi Boleh. Kakak bilang semakin besar elektronnya semakin gede juga ya jari-jarinya. Yoi. Terus kalau di satu periode itu semakin ke kanan itu semakin kecil bukan? Iya betul, semakin kecil. Padahal kan elektronnya makin banyak. Wait. Apa aku salah nyebut ya tadi? Bentar. Aku cek lagi ya. Oh, bentar. Kayaknya agak ketukar nih. Maksudnya tuh, itu tuh buat ini ya, buat anion. Bentar. Nah ya tadi. Oh iya, aku baru ingat. Jadi ya itu tuh kenapa bisa gitu? Oke, sebenarnya sih ada kaitannya ya sama bentar. Aku nggak share screen ya ternyata. Oke, bentar aku share screen lagi. Aku baru nggak. Oke, nah, oke. Ya, sebenarnya sih ya itu secara intuitif banget ya kalau kita ngeliat dari elektron. Cuman aku lupa ya tadi kita juga harus mempertimbangkan ZF-nya itu juga. Nah, betul ya, kalau semakin kanan itu jumlah elektronnya itu semakin besar, Kak. Tapi kenapa jari-jarinya mengecil? Ya karena ini ZEF itu makin besar. Jangan lupa ya, semakin besar ZEF itu artinya semakin besar tarikannya ke inti gitu. Bayanginnya tuh kayak semakin besar ZF-nya itu, semakin besar juga aku menarik kamu. Atau ZF itu bisa dianalogikan sebagai gravitasi. Semakin besar gravitasinya, semakin tertarik juga elektronnya gitu. Contohnya gini, kalau kita coba cek tabel periodik ya. Nah, kalian masih ingat elektron negatif kan? Kita bandingin ya, elektron negatif O sama F. F itu jauh lebih elektronegatif ya. Mereka tuh, arti elektronegatif itu artinya kecenderung untuk menarik elektron. Karena F itu sangat elektronegatif, dia itu sangat suka menarik elektron, maka dia itu jari-jarinya lebih kecil daripada O yang rada santuy lah, menarik elektronnya, kayak gitu. Jadi intinya itu ZF itu harus dipertimbangkan juga. Kalau semakin besar ZF itu berarti tarikannya itu semakin besar. Oke, ya, gitu ya intinya. Bisa diterima kan? Tadi yang nanya gimana? Oh iya Kak, makasih Kak.
Oke, mantap. Sip. Ada yang mau nanya lagi? Aku tunggu sampai 9.35. Oke, gimana? Oke, aku hitung sampai 10 ya. Kalau nggak ada yang nanya, aku akhiri. 1, 2, itu nggak ada chat atau ini di chat. Bang izin nanya. Ya, gimana? Siapa nih? Ridwan lagi, gimana? Dari materi apa aja bang UAS itu? Kalau UAS itu masih ikut materi yang UTS malam? Kalau buat UAS gitu. UTS. Oh, maksud kamu tuh apakah UAS menggunakan ini ya, materi sebelumnya diituin lagi ya? Iya. Oh, enggak kok. Jadi terpisah kok. Jadi ini adalah awalan fresh lah buat kalian. Gitu. Jadi materi sebelumnya kan kalau nggak salah kalian belajar termodinamika ya atau termokimia, aku lupa. Itu nggak akan diuji lagi kok, santuy. Jadi untuk UAS itu ya materi yang sekarang gitu, materi yang lebih baru gitu. Jadi santuy aja. Jadi kalian bisa mengawali fresh yang lebih mengawali ya yang lebih fresh lah, lembaran baru, asik. Gitu Ridwan. Oke, makasih bang punya. Oke, skuy. Makanya ya ambiskan dari awal gitu. Kalau kalian ngerasa UTS kurang maksimal, epic comeback lah di ujian di UAS gitu. Nih aku punya spoiler ya. Kimia jangan sampai UP. UP itu ujian perbaikan ya. Kimia jangan sampai UP gitu. Ya, karena kalau UP itu tuh materinya tuh UTS dan UAS. Jadi gila banget. Bayangin kalian ujian 12 materi gitu. Itu tuh sulit gitu. Jadi usahakan jangan UP. Minimal C lah atau B lah minimal ya. Jadi usahakan jangan UP gitu. Soalnya kalau misalnya UP ya, maksudnya tuh sama UP tuh kalian tuh bakal dihitung ulang. Contoh, kalau nggak salah UP maksimal B ya. Kalau nggak salah aku lupa. Kalian C. UP itu wajib untuk D ya. Nah, misalnya kalian dapat C, terus kalian merasa aku pengen dapat indeks B gitu. Terus kalian ikut UP gitu dengan harapan UP-nya bagus, kalian dapat B. Ternyata pas kalian UP chaos 12 materi. Nah, tahu-taunya nilai kalian turun. Jadi D gitu. Awalnya C jadi D lebih buruk gitu. Soalnya ada kasus temanku ada yang gitu. Dan sedih banget. Ya, soalnya kalau misalnya udah ikut UP tuh nggak bisa diubah lagi. Ya gitu. Misalnya awalnya C ya nggak bisa dijadiin C lagi. Udah D gitu. Ya sneak peek lah. Jadi sebenarnya sih ini berlaku untuk semua matkul ya, bukan kimia doang. Untuk kalkulus sama fisika juga sama. Jadi hati-hati kalau ikut perbaikan. Cuman kalau bisa nge-push ya bisa aja. Kalau kalian merasa pede ya sok aja, mangga. Skui. Gitu sih. Oke, ada yang mau bertanya? Aku cerita terus. 9.38 ya, aku tunggu. Ya, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, skui aja tanyain ke aku ataupun teman-teman tutor yang lain. Ada 4 ya di grup tuh. Aku, Kak Azza, Kak Anin, terus nama satu lagi Kak Rivaldi. Nanti boleh banget di PC. PC aku juga nggak masalah. Skui banget. Biar ada yang PC-in. Asik. Gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku hitung sampai 5. Kalau gitu aku akhiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke sih. Makasih banyak teman-teman. Jadi itulah untuk